Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Perkenalkan, saya Zainuddin, narator baru dari channel Radio Lelembut. Harapan saya, semoga sobat sekalian tetap betah menyimak cerita-cerita di channel ini. Episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sihir Pelakor. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar saya lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi sudah cukup lama, di seputar akhir tahun 1999 atau awal 2000-an. Saat itu, Damar masih seorang remaja yang duduk di bangku kelas 2 SMA. Bersama keluarganya, ia tinggal di salah satu sudut kota Jakarta. Latar belakang keluarga mereka merupakan percampuran Sumatera yang kental. Ayahnya asli Palembang, sedangkan ibunya berasal dari Lampung. Damar sendiri adalah anak kedua dari 3 bersaudara, memiliki seorang kakak perempuan dan 1 adik yang masih kecil. Mohon maaf sebelumnya, kakak perempuan Damar menderita sakit yang cukup serius. Kondisi fisik tertentu membuatnya sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Jika sang ibu sedang di rumah, ibunya lah yang membantu seluruh keperluannya, mulai dari urusan kamar mandi hingga hal lainnya. Namun, jika Damar yang sedang berada di rumah, maka Damar yang dengan sigap menggantikan peran itu. Demi privasi, Damar tidak bisa menceritakan detail penyakit tersebut, tetapi yang pasti, sang kakak adalah sosok yang sangat disayangi oleh seluruh anggota keluarga, justru karena keterbatasannya. Secara umum, kehidupan keluarga Damar bisa dibilang sangat ideal. Ayahnya bekerja sebagai seorang arsitek sukses yang memiliki reputasi tinggi. Proyek yang dipegangnya begitu banyak, bahkan saking padatnya jadwal pekerjaan, sang ayah seringkali harus berdinas keluar kota hingga luar pulau dalam waktu yang cukup lama. Meski sibuk dan kerap meninggalkan rumah, sang ayah adalah tipe family man. Penilaian itu bukan datang dari keluarga saja, tetapi teman-teman Damar pun kerap memuji betapa penyayangnya figur ayah bagi mereka. Setiap kali pulang dari dinas luar kota atau luar pulau, sang ayah tidak pernah absen membawa buah tangan dalam jumlah banyak, mulai dari mainan, makanan, hingga pakaian. Selain itu, agenda wajib yang tidak boleh dilewatkan adalah liburan bersama. Hampir setiap momen libur sekolah, mereka pasti diajak jalan-jalan. Destinasi seperti Bali dan Yogyakarta sudah sangat sering mereka kunjungi. Bahkan beberapa kali Damar dan keluarganya berkesempatan menikmati liburan ke luar negeri, keliling negara-negara di Eropa. Di titik itu, Damar merasa hidupnya begitu sempurna. Materi berkecukupan, kasih sayang orang tua melimpah, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa keluarga hangat ini akan hancur berantakan. Petaka itu mula-mula datang ketika Damar berada di kelas 2 SMA. Malam itu, Damar baru saja pulang nongkrong bersama teman-teman sekolahnya. Malum, sebagai anak remaja belasan tahun, mereka kadang bermain hingga lupa waktu. Setiap hari Sabtu alias malam minggu, Damar hampir selalu pulang dini hari, bahkan terkadang menjelang subuh. Ketika melangkah menghampiri rumahnya, jarum jam menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Suasana lingkungan sudah sepi dan rumahnya tampak gelap gulita. Damar merogoh saku, mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia bawa setiap kali berencana pulang terlambat. Begitu pintu terbuka, ia melangkah masuk dengan mengendap-endap. Namun tepat saat kakinya bersiap menapak anak tangga menuju kamarnya di lantai 2, gerakan Damar terhenti. Dari balik pintu kamar orang tuanya yang tertutup rapat, terdengar suara ribut-ribut. Ayah dan ibunya sedang bertengkar hebat. Meskipun kata-katanya tidak terdengar terlalu jelas, nada suara mereka meninggi penuh emosi. Didorong rasa penasaran sekaligus cemas, Damar melangkah pelan mendekati pintu kamar tersebut. Ia menempelkan telinganya di sana, mencoba memuping. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Damar mendengar sang ibu menangis histeris, sembari berteriak sekencang-kencangnya. "Ceraikan aku! Pokoknya ceraikan aku. Gak sanggup aku kalau begini caranya." Rentetan kalimat itu menghantam dada Damar. Ia tersentak, benar-benar syok. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa kedua orang tua yang selama ini ia kenal romantis bisa berada di titik sedahsyat ini. Ia juga sama sekali tidak tahu apa akar masalahnya. Malam itu, di tengah kegelapan ruang tengah, Damar memilih untuk diam.
Ia tidak berani mengetuk pintu ataupun menengahi. Setelah terpaku beberapa saat di dekat tangga dengan perasaan yang hancur campur aduk, ia melanjutkan langkahnya ke lantai 2 menuju kamar tidurnya sendiri. Esok sorenya, atmosfer di dalam rumah terasa sangat canggung dan mencekam. Ketegangan yang tersisa dari malam sebelumnya masih menggantung di udara. Di tengah situasi tersebut, sang ayah berpamitan untuk berangkat kerja lagi. Beliau mengabarkan ada proyek besar di Makassar yang harus ditangani secara langsung dan memperkirakan akan menetap di sana selama kurang lebih 2 bulan. Damar hanya bisa menyalami tangan ayahnya tanpa berani mengungkit atau membahas keributan dini hari itu. Pikirannya masih dipenuhi tanda tanya besar, tetapi ia mencoba menepisnya dengan berpikir positif. Mungkin ayah dan ibu hanya sedang lelah karena tekanan pekerjaan, batinnya menghibur diri. 2 bulan lebih berlalu dan sang ayah akhirnya kembali dari Makassar. Namun, momen kepulangan kali ini justru menjadi awal dari rangkaian keanehan yang merenggut kedamaian rumah mereka. Perubahan pertama yang langsung disadari oleh Damar adalah hilangnya kehangatan yang biasa menyambut kepulangan sang ayah. Biasanya, setiap kali sang ayah kembali dari luar pulau, suasana rumah akan mendadak riuh dan ceria. Anak-anak akan berlarian ke depan pintu untuk menyambut, lalu berkumpul tidak sabar menunggu koper dibuka demi melihat oleh-oleh yang dibawa. Kali ini, pemandangan itu lenyap total. Ketika melangkah masuk ke dalam rumah, wajah sang ayah datar tanpa senyuman sedikit pun. Bahkan, ucapan salam yang tidak pernah Alfa diucapkan, kini absen begitu saja. Yang lebih aneh lagi, beliau pulang dengan tangan kosong. Tidak ada mainan, tidak ada jajanan, tidak membawa apa-apa. Tanpa memedulikan tatapan heran keluarganya, sang ayah melepas sepatu, mencuci tangan dan kaki seperlunya, lalu langsung melenggang masuk ke dalam kamar. Pintu dikunci dari dalam, dan beliau langsung tidur. Damar dan adiknya yang masih kecil hanya bisa saling pandang dalam kebingungan. "Ayah kenapa, Kak?" tanya sang adik dengan polos. Damar tidak mampu menjawab. Ia hanya diam, menyimpan kecemasan yang makin menebal di dadanya. Sejak hari kepulangan dari Makassar itu, hawa di dalam rumah berubah drastis menjadi sangat panas, baik dalam arti kiasan karena ketegangan emosi, maupun dalam arti sebenarnya yang membuat penghuninya merasa gerah tidak nyaman. Pertengkaran antara ayah dan ibu yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar, kini mulai meledak secara terang-terangan di depan anak-anak. Ruang tengah yang dulunya menjadi tempat favorit keluarga untuk berkumpul dan menonton televisi bersama, kini beralih fungsi menjadi arena perang mulut. Kata-kata kasar, makian, serta aksi saling menunjuk dan menyalahkan kerap terlontar dari mulut kedua orang tuanya. Sebagai anak laki-laki, Damar hanya bisa terpaku menahan emosi yang bergejolak di dalam dada. Di satu sudut, ia melihat adiknya gemetar ketakutan menyaksikan kemarahan sang ayah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya secara mental. Sang adik jelas belum siap menerima kenyataan ini. Sementara di sudut lain, sang ibu tampak memeluk erat kakak perempuannya yang sakit, menangis bersama di pojokan ruangan. Hati Damar hancur berkeping-keping. Di tengah riuh rendah caci maki itu, ia hanya bisa membatin pilu. "Ini keluargaku. Kenapa bisa menjadi hancur seperti ini?" Ketegangan itu mencapai puncaknya pada suatu malam. Damar yang didera kegelisahan hebat tidak mampu memejamkan mata di kamarnya. Tepat sekitar pukul 12 malam, pintu kamarnya diketuk dari luar. Ketika dibuka, tampak sang ibu berdiri dengan mata sembab dan bengkak karena terlalu banyak menangis. "Mar, turun sebentar nak. Ada yang mau disampaikan sama ayah," ucap sang ibu dengan suara parau. Firasat Damar langsung memburuk. Dengan langkah berat, ia turun ke lantai bawah. Di meja makan, sang ayah sudah duduk menunggu dengan wajah tegang. Matanya lurus menatap kosong ke depan, tanpa mau melirik Damar sedikit pun. Di sana juga ada kakak perempuan Damar, yang telah didudukkan di atas kursi roda. Sementara adiknya yang paling kecil, untungnya masih tertidur pulas di kamar. Suasana di meja makan terasa begitu hening dan mencekam, sebelum akhirnya sang ibu mulai membuka suara dengan nada gemetar. Intinya, sang ibu menjelaskan bahwa kemelut rumah tangga di antara mereka sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka telah sepakat untuk mengambil jalan perceraian. "Jadi nak, malam ini adalah malam terakhir ayah di sini. Besok ayah rencananya mau pindah ke Bandung. Ayah sudah nggak bisa tinggal bersama kita lagi," tutur sang ibu runtuh dalam tangis. Mendengar keputusan itu, Damar merasa seolah-olah tubuhnya disambar petir di siang bolong. Hatinya hancur, memicu pusaran emosi berupa kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang luar biasa.
Ia menatap ayahnya, namun pria itu tetap menunjukkan wajah cuek, seakan-akan tidak peduli bahwa keputusan tersebut tengah menghancurkan masa depan anak-anaknya. Naluri kemudaan Damar berontak. Ia tidak bisa menerima ini begitu saja. Dengan emosi yang meluap, ia menggebrak meja makan dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan seisi ruangan. Gak bisa, Damar gak setuju. Pokoknya Damar gak setuju ayah sama ibu cerai. Apa-apaan ini? Masalahnya apa kok tiba-tiba harus cerai? Teriak Damar lantang. Namun, baik ayah maupun ibunya memilih bungkam mengenai alasan mendasar di balik keputusan ekstrim tersebut. Mereka hanya mengulang-ulang kalimat klise bahwa di antara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan. Sebagai remaja yang masih berdarah muda, emosi Damar makin tersulut karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang adil. Di tengah kemarahannya, sekelebat bayangan tentang omnya melintas di kepala. Ibunya memiliki seorang adik laki-laki bernama Om Aziz. Di mata keluarga besar, Om Aziz adalah sosok yang paling bijak, tenang, dan setiap perkataannya selalu didengar serta dihormati. Pokoknya Damar gak mau tahu, seru Damar menatap kedua orang tuanya bergantian. Jangan ada yang pergi dari rumah ini sebelum bertemu dengan Om Aziz besok. Damar mau panggil Om Aziz ke sini untuk menengahi masalah ini. Mendengar itu, sang ayah balas membentak dengan nada marah. Loh, kamu itu anak kecil. Jangan ikut campur urusan orang tua. Tahu apa kamu? Terserah ayah mau menganggap aku apa. Mau dianggap anak kecil atau apa, terserah. Balas Damar berani. Kalau ayah nekat pergi tanpa menunggu Om Aziz besok, atau kalau kalian tetap memaksa cerai tanpa diskusi dulu, aku yang bakal minggat dari rumah ini sekarang juga. Dan aku nggak akan pernah balik lagi ke rumah ini. Ancaman nekat yang keluar dari mulut Damar rupanya berhasil membuat sang ayah agak keder. Tampaknya, sang ayah mulai berpikir bahwa urusan akan menjadi jauh lebih panjang dan rumit jika salah satu anaknya nekat kabur dari rumah. Akhirnya, dengan berat hati dan wajah masyigul, sang ayah setuju untuk menunda kepergiannya hingga esok hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Damar langsung bergegas menjemput Om Aziz di kediamannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Damar menumpahkan seluruh unek-uneknya. Ia menceritakan bagaimana kondisi rumah mereka yang kini telah berubah layaknya neraka dunia. Anehnya, Om Aziz rupanya sama sekali belum mengetahui kemelut tersebut, karena selama ini sang ibu memilih menutup rapat masalah ini dan tidak pernah bercerita kepada siapapun. Mendengar penuturan keponakannya, Om Aziz hanya bisa mengekspresikan rasa prihatin yang mendalam. Begitu mereka tiba di rumah, sidang keluarga pun segera dimulai di ruang tengah. Om Aziz mengambil posisi duduk di tengah, berhadapan langsung dengan ayah dan ibu Damar. Sementara Damar memilih duduk agak menyamping, hanya menyimak jalannya pembicaraan. Perdebatan hari itu berjalan sangat alot. Om Aziz mencoba masuk menengahi menggunakan pendekatan agama. Tolong dipikirkan lagi matang-matang, ujar Om Aziz lembut namun tegas. Perceraian itu memang dibolehkan oleh Allah, tetapi itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci olehnya. Kalau memang masalah ini hanya karena ego masing-masing, tolonglah egonya diturunkan sedikit. Kasihan anak-anak kalian. Namun, keanehan kembali terlihat. Hati kedua orang tua Damar seolah-olah telah membatu, keras dan sangat sulit untuk ditembus oleh nasihat apapun. Mereka berdua tetap kukuh pada pendirian untuk berpisah. Menyaksikan hal itu, Damar merasa seakan tidak lagi mengenali sosok orang tua yang membesarkannya. Terutama sang ayah. Pikirannya tampak telah tertutup rapat dari segala opsi perdamaian. Fokusnya hanya satu, berpisah dan segera pergi ke Bandung. Rapat keluarga itu sempat mengalami beberapa kali jeda dari pagi hingga siang hari untuk sekedar beristirahat dan makan siang. Namun, begitu pembicaraan dilanjutkan kembali, argumen-argumen keras terus saling berbenturan tanpa menemukan titik temu sama sekali hingga waktu merambat menuju sore. Sekitar pukul 3:30 sore, tepat selepas waktu asar, Om Aziz melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya meruntuhkan kekerasan hati semua orang di ruangan itu. Pria bijak itu bangkit berdiri dari kursinya. Ia melangkah perlahan menghampiri kakak perempuan Damar yang sejak tadi hanya terdiam lemah di atas kursi roda. Dengan penuh kehati-hatian, Om Aziz menggendong tubuh lemah gadis itu, membawanya ke tengah-tengah ruangan, tepat di hadapan ayah dan ibunya. Sambil sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak keluar, Om Aziz berbicara dengan suara yang bergetar hebat karena emosi yang membuncah. Coba kalian lihat anak ini. Lihat baik-baik wajahnya, ucap Om Aziz parau. Dia ini titipan Allah yang masih sangat membutuhkan kehadiran kalian berdua.
Sekarang kondisi anak ini sudah begini, kasihan. Dia butuh kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Kalau kalian bercerai hanya demi menuruti ego masing-masing, bagaimana nasib anak ini ke depannya? Bagaimana dengan mentalnya? Apa kalian tega menyakiti darah daging kalian sendiri yang sama sekali tidak tahu apa-apa ini? Pertahanan Om Aziz runtuh. Ia menangis sesenggukan sembari mendekap erat kakak Damar. Melihat pemandangan memilukan itu, bendungan air mata Damar pun ikut pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, terpukul melihat kondisi sang kakak dalam dekapan omnya. Alhamdulillah, momen emosional itu bekerja layaknya tamparan keras yang menyengat kesadaran ayah dan ibu Damar. Sang ayah seketika menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Pundaknya terguncang hebat, pertanda tangisnya ikut pecah. Sang ibu pun tidak sanggup lagi membendung kesedihan dan menangis histeris. Detik berikutnya, sang ayah bangkit dari duduknya. Ia melangkah menghampiri anak perempuannya, memeluknya erat-erat sembari mencium keningnya dengan penuh penyesalan, lalu menarik sang ibu ke dalam dekapan yang sama. Sore itu, di tengah ruang tengah, mereka semua berpelukan dan menangis bersama, meleburkan segala ketegangan yang sempat tercipta. Melihat pemandangan itu, seberkas rasa lega yang luar biasa menyusup ke dalam dada Damar. Ia berulang kali mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hati, serta tidak lupa berterima kasih yang tak terhingga kepada Om Aziz yang telah berhasil mendamaikan kedua orang tuanya. Pasca momen perdamaian tersebut, alih-alih kedamaian yang didapat, rumah Damar justru mulai diterpa oleh berbagai gangguan aneh yang datang silih berganti. Perubahan awal yang dirasakan langsung oleh Damar adalah atmosfer rumah yang mendadak menjadi sangat tidak nyaman. Ada energi negatif yang seolah memicu stres berkepanjangan, membuat siapapun yang tinggal di dalamnya merasa tidak betah. Selain itu, gelagat sang ayah kembali menunjukkan keanehan. Beliau seringkali tertangkap basah sedang duduk melamun dengan pandangan mata yang kosong melompong. Dari sinilah, perlahan namun pasti, kesadaran Damar mulai terbuka bahwa ada kekuatan hitam kiriman yang sedang bekerja di dalam rumah mereka. Ia mulai dipaksa percaya bahwa fenomena santet itu benar-benar nyata. Beberapa hari berselang, intensitas teror di dalam rumah kian meningkat dan makin berani menunjukkan eksistensinya. Malam itu, saat Damar sedang berkonsentrasi belajar di kamarnya yang terletak di lantai atas, keheningan malam mendadak dipecahkan oleh suara benturan yang sangat keras dari lantai bawah. Gubrak! Suara itu terdengar berasal dari arah kamar mandi. Jantung Damar seketika berdegup kencang. Ya Allah, jangan-jangan ibu, batinnya panik. Tanpa membuang waktu, ia melemparkan pulpennya dan berlari sekencang mungkin menuruni anak tangga. Kekhawatirannya terbukti. Di lantai kamar mandi yang basah, sang ibu sudah tergeletak pingsan akibat terpeleset. Setelah beberapa saat dibantu untuk siuman, sang ibu menceritakan kronologi kejadian dengan sekujur tubuh yang gemetar hebat karena rasa takut yang amat sangat. Tadi pas ibu mau mandi, kok tiba-tiba di pojok kamar mandi itu ada sosok perempuan, Mar. Tutur sang ibu dengan suara terputus-putus. Wajah perempuan itu hancur banget, Mar. Seperti wajah orang yang habis mengalami kecelakaan parah. Dia berdiri di sana sambil melotot tajam ke arah ibu. Ibu kaget sekali sampai akhirnya terpleset. Melihat raut ketakutan yang begitu pekat di wajah sang ibu, tidak ada alasan bagi Damar untuk tidak mempercayai cerita tersebut. Terlebih, selama hidupnya, sang ibu adalah sosok wanita normal yang tidak pernah mengada-ada atau mengalami kejadian mistis serupa. Sejak insiden jatuh di kamar mandi itu, kondisi kesehatan sang ibu merosot drastis dan menjadi sering sakit-sakitan. Keluhan utama yang dirasakannya selalu sama dari hari ke hari, sakit kepala yang teramat luar biasa. Sang ibu menggambarkan rasanya bukan seperti pusing mual biasa, melainkan seperti ada ribuan jarum yang ditusukkan secara bertubi-tubi dari dalam tempurung kepalanya. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit yang mendera, sang ibu sampai harus berulang kali dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan penanganan medis. Berbagai rangkaian tes kesehatan telah dijalani, mulai dari foto ronsen, cek tes scan, hingga cek laboratorium darah secara menyeluruh. Namun, hasil yang keluar selalu saja sama, normal dan bersih. Dokter yang menangani menyatakan tidak menemukan adanya indikasi tumor, pendarahan, ataupun penyakit dalam lainnya di tubuh sang ibu. Pihak medis hanya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar sang ibu mengalami tingkat stres yang tinggi atau serangan migrain berat. Akan tetapi, ada satu keanehan spesifik yang luput dari penjelasan medis. Serangan sakit kepala misterius itu selalu datang tepat ketika waktu maghrib tiba hingga sepanjang malam.
Jika Hari masih berada di luar rentang waktu tersebut, sang ibu akan tampak sehat-sehat saja tanpa keluhan berarti. Tidak berhenti di situ, setiap malam sang ibu juga terus-menerus diteror oleh kehadiran sosok wanita berwajah hancur tersebut. Teror itu kini tidak hanya bermanifestasi dalam bentuk penampakan sekilas di dunia nyata, melainkan merangsek masuk ke dalam dunia mimpi dengan intensitas yang makin agresif. Di dalam mimpi-mimpinya, sosok wanita gaib itu bertindak sangat kejam. Ia digambarkan selalu mengejar-nejar sang ibu dengan aura permusuhan yang pekat, lalu secara brutal mencekik leher sang ibu hingga membuat beliau terbangun dari tidurnya dalam kondisi tersedak dan sesak napas yang parah. Bahkan ada satu kejadian yang terasa sangat menjijikkan dan membekas dalam ingatan. Suatu malam, di dalam mimpinya, sang ibu kembali didatangi oleh wanita berwajah rusak tersebut. Tanpa diduga, sosok itu melangkah mendekat lalu meludahi wajah sang ibu secara langsung. Ludah yang mendarat di kulitnya memancarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Bau yang persis seperti aroma nanah yang membusuk. Akibat rangkaian teror mengerikan itu, sang ibu hampir selalu terbangun di tengah malam dalam kondisi menangis histeris disertai rasa mual yang hebat hingga muntah-muntah. Perkembangan kondisi rumah tangga yang makin memprihatinkan itu akhirnya kembali terdengar sampai ke telinga Om Aziz. Dengan rasa khawatir yang ikut membuncah, beliau segera datang berkunjung ke rumah untuk memantau situasi secara langsung. Sebagai orang yang memiliki pemahaman lebih luas mengenai dunia spiritual, Om Aziz sebenarnya sudah bisa menebak dengan tepat bahwa rangkaian penyakit dan gangguan yang dialami oleh kakak perempuannya itu bersumber dari serangan ilmu hitam. Demi menghindari spekulasi yang simpang siur, Om Aziz memutuskan untuk mengajak Damar berbicara empat mata di area yang lebih tenang. Mar, sakit yang diderita ibumu ini sepertinya bukan penyakit medis biasa. Buka Om Aziz dengan nada serius. Ini adalah guna-guna, dan orang yang mengirimkannya ini bermain dengan cara yang sangat kasar. Om Aziz kemudian menjabarkan hasil analisa spiritualnya kepada Damar. Menurut pandangannya, saat ini ada dua jenis energi kiriman hitam yang sedang bekerja secara simultan untuk menghancurkan keluarga mereka. Jenis yang pertama adalah sihir pemikat. Energi inilah yang bertugas mengunci pikiran dan hati sang ayah, membuatnya berubah menjadi sosok yang sangat bucin, alias tergila-gila kepada wanita selingkuhannya. Sihir ini bekerja sedemikian kuat, hingga mampu membuat sang ayah melupakan keberadaan sang istri, mengabaikan anak-anaknya, bahkan rela menceraikan belahan jiwanya demi mengejar wanita lain. Jenis yang kedua, yang jauh lebih berbahaya, adalah sihir pemusnah atau sihir penghancur, yang biasa dikenal masyarakat luas dengan istilah santet. Tujuan utama dari kiriman ini sangatlah keji, yaitu merusak kesehatan fisik sang ibu secara perlahan-lahan, agar beliau menderita luar biasa hingga akhirnya merenggang nyawa. Tujuannya jelas, Mar. Lanjut Om Aziz dengan tatapan mata yang dalam. Supaya si pelakor itu bisa masuk dan mengambil alih posisi sebagai istri sah di rumah ini, tanpa ada halangan sedikit pun dari ibumu. Mendengar penjelasan yang terdengar seperti premis film horor itu, sisi skeptis dalam diri Damar sebagai anak kota kembali terusik. Om, masa sih di zaman modern seperti sekarang ini masih ada orang yang menggunakan cara-cara klinik begitu? Tanya Damar ragu. Om Aziz hanya tersenyum tipis, lalu menepuk pundak keponakannya itu. Kamu mau percaya atau tidak, kenyataannya hal-hal gelap seperti ini memang masih ada dan nyata terjadi di sekitar kita, Mar. Malam harinya, setelah pertemuan empat mata dengan Om Aziz, Damar duduk termenung di dalam kamarnya. Pikirannya berputar kembali, melakukan flashback terhadap seluruh rentetan peristiwa aneh yang terjadi belakangan ini. Ia mengingat kembali perubahan kepribadian ayahnya yang terjadi secara instan dan drastis. Dari seorang pria penyayang keluarga, menjadi sosok dingin yang membenci ibunya setengah mati tanpa alasan yang logis. Ia juga mengingat bagaimana kondisi sang ibu yang semula sehat walafiat, tiba-tiba saja dirundung sakit kepala hebat yang polanya sangat misterius, dan sama sekali tidak mampu terdeteksi oleh peralatan medis rumah sakit yang canggih. Setelah menimbang semua fakta tak masuk akal tersebut, Damar akhirnya terpaksa harus menyerah pada logikanya sendiri. Ia menyadari bahwa semua kejanggalan ini memang tidak bisa lagi dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya, Damar kembali menemui Om Aziz untuk menyampaikan keputusannya. Iya Om, sepertinya aku juga mulai percaya. Aku Damar dengan nada pasrah. Semua kejadian di rumah ini memang sudah tidak wajar dan tidak masuk akal lagi. Melihat Damar yang sudah mulai bisa menerima kenyataan tersebut, Om Aziz kemudian menawarkan sebuah solusi.
Beliau berencana mengajak Damar untuk pergi menemui seorang orang pintar atau praktisi spiritual kenalannya yang berlokasi di daerah Banten demi mencarikan jalan keluar atau penangkal bagi santet tersebut. Namun, kendala lain muncul. Saat itu, posisi Damar sedang berada di tengah-tengah pekan ujian sekolah yang sangat krusial, ujian kenaikan kelas. Sebagai siswa, ia tidak mungkin meninggalkan Jakarta atau membolos di momen penting tersebut. Setelah berdiskusi singkat, mereka akhirnya sepakat untuk menunda terlebih dahulu perjalanan ke Banten hingga seluruh rangkaian ujian sekolah Damar selesai dilaksanakan. Beberapa hari berikutnya berjalan layaknya mimpi buruk yang berkepanjangan bagi Damar. Konsentrasi belajarnya di sekolah benar-benar buyar berantakan akibat memikirkan situasi di rumah yang makin tidak terkendali. Di rumah, pertengkaran hebat antara ayah dan ibunya masih terus meletus hampir setiap hari tanpa mengenal waktu. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan sekaligus mengerikan akibat akumulasi dari rasa sakit kepala yang tak tertahankan serta tekanan batin yang mendalam. Saking frustrasinya menahan siksaan jarum misterius di kepalanya, sang ibu nekat membentur-benturkan kepalanya sendiri ke dinding tembok rumah dengan keras secara berulang kali. Aksi nekat itu mengakibatkan bagian dahinya robek dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sialnya, saat peristiwa mengerikan itu berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahuinya. Sang ayah sedang berada di luar rumah untuk urusan tertentu, adiknya masih berada di sekolah, dan Damar pun posisinya masih tertahan di dalam kelas. Sementara kakak perempuannya yang sakit memang berada di dalam kamarnya sendiri, namun jikalaupun ia mengetahui aksi sang ibu, dengan keterbatasan fisiknya ia tidak akan mampu berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Ketika pulang dan mendapati kondisi sang ibu yang sudah berlumuran darah di bagian wajah, tingkat stres Damar meroket tajam ke titik tertinggi. Ia merasa lingkungan rumah sudah tidak lagi aman bagi kesehatan mental adik kecilnya, serta keselamatan fisik kakak perempuannya yang tak berdaya. Mengambil tindakan tegas, hari itu juga Damar memutuskan untuk mengungsikan adik dan kakak perempuannya ke rumah Om Aziz. Dengan demikian, kini di dalam rumah besar yang terasa makin asing itu, hanya tersisa 3 orang saja. Damar, ayahnya, dan ibunya. Pada hari ketiga pelaksanaan ujian sekolah, Damar tiba di rumah pada siang hari dengan kondisi fisik yang luar biasa lelah akibat akumulasi dari kurang tidur selama berhari-hari. Tanpa sempat mengganti pakaiannya, ia langsung merebahkan diri di atas kasur dan langsung jatuh tertidur. Di dalam tidur siangnya yang singkat itu, Damar didera oleh sebuah mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpi tersebut, Damar melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok wanita berwajah hancur yang selama ini sering diceritakan oleh ibunya. Penampilan makhluk itu benar-benar mengerikan. Kulit wajahnya melepuh layaknya korban kecelakaan parah, dengan salah satu bola matanya melotot keluar secara tidak wajar. Sosok menyeramkan itu tampak sedang berdiri statis di sudut kamar ibunya, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara tawa cekikan yang melengking tinggi, memekakkan telinga. Melihat kehadiran makhluk yang telah menyiksa ibunya selama ini, amarah Damar seketika meledak di dalam mimpi. Ia berteriak sekencang-kencangnya ke arah sosok tersebut. Pergi lu setan!" Damar mencoba mengambil ancang-ancang, bermaksud untuk berlari lalu menendang atau memukul sosok gaib itu sekuat tenaga. Namun, keanehan khas dunia mimpi terjadi. Kedua kakinya mendadak terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di lantai. Bersamaan dengan itu, seluruh tenaga di tubuhnya terasa seperti disedot habis hingga habis-habisan. Bahkan hanya untuk sekedar mengangkat tangan pun ia tidak sanggup. Sosok wanita berwajah rusak itu hanya terus tertawa mengejek, meremehkan ketidakberdayaan Damar. Tepat saat berkumandangnya azan asar dari masjid sekitar, Damar mendadak terbangun dengan jantung yang berdegup kencang, napasnya ngos-ngosan, dan seluruh pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin. Malam harinya, Damar kembali memaksakan dirinya untuk duduk di depan meja belajar. Esok adalah hari terakhir pelaksanaan ujian sekolah, dan ia tahu ia harus mengerahkan sisa-sisa fokusnya agar bisa menyelesaikan ujian kenaikan kelas tersebut dengan baik. Namun, rasa lelah yang teramat sangat setelah berhari-hari didera tekanan mental, akhirnya kembali menangani tubuh remajanya. Di tengah-tengah membaca buku pelajaran, Damar ketiduran di atas meja belajar dengan posisi kepala tertelungkup di atas tumpukan buku dalam keadaan duduk. Lagi-lagi, ia masuk ke dalam dunia mimpi. Namun kali ini, latar tempat mimpi tersebut berubah total. Damar merasa dirinya sedang berdiri di dalam sebuah ruangan bangunan yang sangat luas dan megah.
Seluruh interior bangunan itu didominasi oleh ornamen kayu jati kuno dengan kualitas premium. Ukiran-ukiran yang melekat pada dinding dan tiang-tiangnya terlihat sangat detail, cantik, dan memancarkan kesan arsitektur bernilai estetika tinggi yang sangat mahal. Nuansa keseluruhan dari tempat itu menyerupai bentuk rumah joglo atau rumah adat tradisional, namun dalam versi yang jauh lebih mewah. Tepat di bagian tengah ruangan mahal luas itu, terdapat sebuah kamar khusus. Dinding-dinding kamar tersebut juga terbuat dari bilah kayu jati, namun anehnya memiliki sifat tembus pandang layaknya sebuah kaca transparan. Namanya juga sebuah mimpi. Hal-hal ganjil seperti itu terasa nyata terjadi. Melalui dinding transparan itulah, Damar bisa melihat dengan sangat jelas aktivitas yang sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Dan apa yang ditangkap oleh pandangan matanya seketika memicu amarah terdalam yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di dalam kamar tembus pandang itu, tampak sang ayah sedang berada di sana. Pria itu tengah bermesraan, berpelukan erat dengan seorang wanita yang usianya masih sangat muda, jauh lebih muda jika dibandingkan dengan sang ibu. Wanita itu memiliki paras yang sangat cantik, berkulit putih bersih dengan rambut panjang lurus sebahu yang tertata rapi. Menyaksikan pengkhianatan kasat mata itu, Damar mengamuk sejadi-jadinya. Ia berlari menghampiri struktur kamar tersebut, lalu menggedor-gedor dinding kayunya yang transparan dengan brutal menggunakan kedua kepalan tangannya. "Yah, keluar ya, sadar, ada ibu di rumah," teriak Damar histeris sembari terus melayangkan pukulan. Ia bahkan mencoba menendang dinding itu, serta menghantamkannya menggunakan kekuatan bahunya. Namun, struktur bangunan misterius itu terasa sangat kokoh. Jangankan roboh, retak sedikit pun tidak. Di tengah aksi brutal Damar yang menggedor pintu dari luar, wanita muda yang berada di dalam dekapan ayahnya itu rupanya menyadari kehadiran Damar. Perempuan selingkuhan ayahnya itu memutar kepalanya perlahan, mengarahkan pandangan matanya lurus ke arah Damar. Bukannya merasa takut atau panik karena tertangkap basah, wanita itu justru menyunggingkan sebuah senyuman tipis di bibirnya, sebuah senyuman sinis yang syarat akan nada meremehkan dan ejekan yang amat ketara. Tatapannya seolah-olah sedang menyampaikan pesan psikologis yang dingin ke arah Damar. "Percuma kamu berteriak-teriak sampai tenggorokanmu putus. Bapakmu sekarang sudah menjadi milik saya sepenuhnya." Melihat respon arogan tersebut, Damar makin kehilangan kendali diri. Ia mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak, lalu berlari sekencang-kencangnya ke arah dinding transparan itu, memfokuskan seluruh berat badannya untuk menubruk struktur kayu tersebut. Brak! Benturan keras dalam mimpi itu seketika merenggut Damar kembali ke alam kesadaran dunia nyata. Tubuhnya tersentak hebat hingga hampir saja terjatuh dari kursi belajarnya. Napasnya memburu cepat, dan luapan emosi kemarahan serta dendam dari dalam mimpi itu terbukti masih terbawa nyata hingga ia terbangun sepenuhnya di dalam keheningan kamarnya yang gelap. Ketika waktu subuh tiba, Damar menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat subuh guna sedikit menenangkan jiwanya yang bergejolak. Selesai mandi dan bersiap-siap, ia segera melangkah keluar rumah menuju sekolah. Hari itu adalah hari terakhir pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Sepanjang jam ujian berlangsung, Damar mencoba mengerahkan seluruh sisa-sisa kemampuan kognitifnya untuk fokus membaca dan menjawab rentetan soal di lembar jawaban, meskipun di dalam kepalanya, bayangan tentang kondisi rumah serta mimpi-mimpi buruk semalam masih terus menari-nari mengacaukan konsentrasi. Singkat cerita, bel tanda berakhirnya ujian pun berbunyi nyaring. Seluruh siswa di dalam kelas seketika bersorak-sorai gembira, merayakan berakhirnya masa-masa penuh tekanan ujian akademis. Namun, di tengah atmosfer kebahagiaan masal itu, Damar hanya bisa terdiam lemas. Hatinya masih terasa kacau, dan pikirannya tetap tidak mampu fokus. Siang itu, sebelum Damar sempat melangkah keluar dari area gerbang sekolah, teman-teman satu geng tongkrongannya menghadang langkahnya. Mereka mengajak Damar untuk pergi makan-makan bersama sebagai bentuk selebrasi atas selesainya masa ujian. Berdasarkan rencana yang sudah disepakati sepihak, acara makan-makan itu akan diadakan di rumah salah satu teman mereka yang bernama Wendy yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Pada awalnya, Damar sama sekali tidak memiliki mood untuk ikut serta dalam aktivitas sosial apapun. Ia menolak ajakan tersebut dengan halus. "Malas aku mau langsung pulang saja," ujar Damar kepada teman-temannya. "Badanku rasanya capek banget, sedang kurang enak badan juga." Namun, teman-temannya menolak argumen tersebut. Mereka mengabaikan penolakan Damar, lalu mulai menarik-narik lengannya dengan paksa sembari melontarkan kalimat-kalimat bujukan.
Ayolah Mar, sekali-sekali ikut refreshing Mar, biar pikiranmu tidak sumpek terus. Kehabisan energi untuk berdebat atau menolak lebih jauh, Damar akhirnya pasrah dan memilih untuk mengikuti kemanapun rombongan itu pergi. Dengan mengendarai kendaraan masing-masing, rombongan remaja SMA itu pun meluncur membelah jalanan menuju rumah Wendy. Bagi mereka semua, ini adalah kali pertama mereka berkunjung ke rumah Wendy, karena biasanya markas tempat mereka berkumpul dan nongkrong selalu berlokasi di rumah Yanuar, mengingat letak rumah Yanuar yang jauh lebih dekat dari area sekolah mereka. Begitu kendaraan mereka memasuki pelataran rumah Wendy, Damar dan teman-temannya seketika dibuat takjub oleh kondisi hunian tersebut. Rumah Wendy ternyata berukuran cukup besar dengan atmosfer lingkungan yang terasa sangat asri. Banyak pepohonan rindang yang tumbuh di sekeliling halaman, menciptakan hawa sejuk yang menenangkan. Di sepanjang area langit-langit teras rumah, tampak berjejer rapi belasan gantungan sangkar burung dengan berbagai jenis spesies burung di dalamnya, yang saling bersahutan mengeluarkan kicauan. Dari pemandangan itu, terlihat jelas bahwa pemilik rumah memiliki hobi yang sangat mendalam terhadap dunia pemeliharaan burung satwa. Kehadiran mereka segera disambut dengan sangat ramah oleh ibunya Wendy. Tanpa menunggu lama, sang ibu langsung memanggil tukang bakso serta tukang es doger keliling yang kebetulan sedang melintas di depan pagar rumah mereka. "Ayo, pesan semua yang kalian mau, biar ibu yang traktir hari ini. Ayo, jangan sungkan-sungkan," seru ibunya Wendy dengan senyum terkembang. Mendapat tawaran menggiurkan itu, anak-anak remaja tersebut langsung menyerbu dan memesan porsi bakso serta es doger masing-masing. Mereka kemudian duduk berkumpul di teras rumah, menikmati hidangan sembari saling melempar candaan khas anak sekolah, mencoba mencairkan ketegangan pasca ujian. Di tengah keriuhan suasana makan bersama itu, daun pintu utama rumah Wendy mendadak terbuka dari dalam. Sesosok pria paruh baya melangkah keluar ke area teras. Seketika itu juga, atmosfer teras yang semula ramai oleh tawa dan candaan mendadak berubah menjadi hening dan senyap total. Teman-teman Damar yang tadinya sedang tertawa terbahak-bahak langsung terbungkam, mendadak kicap. Penyebab dari perubahan drastis itu tidak lain adalah penampilan fisik dari ayahnya Wendy yang baru saja keluar. Untuk ukuran figur seorang bapak-bapak pada umumnya di masa itu, penampilan pria tersebut tergolong cukup menyeramkan dan tidak biasa. Rambutnya dipelihara gondrong hingga menyentuh batas bahu, namun seluruh helainya telah memutih sempurna alias dipenuhi uban. Tubuhnya hanya dibalut oleh selembar kaos oblong hitam polos, sementara bagian bawahnya mengenakan kain sarung batik dengan motif kotak-kotak tradisional. Namun, yang paling mengejutkan pandangan mata anak-anak remaja itu adalah fakta bahwa kedua belah lengan pria tersebut dipenuhi oleh rajutan tato hitam yang menutupi seluruh permukaan kulitnya. Sebuah gaya penampilan yang memberikan kesan sangat sangar dan tegas. Meskipun sempat terpaku beberapa saat karena terkejut, salah seorang teman Damar mencoba mencairkan suasana dengan menyapa terlebih dahulu secara sopan. "Sore Om, mari Om, ikut makan Om," sapanya agak canggung. Di luar dugaan mereka, pria sangar itu justru membalas sapaan tersebut dengan sebuah senyuman yang terasa sangat ramah dan hangat, meruntuhkan kesan seram yang sempat terpancar dari penampilannya. "Oh ya, silakan dinikmati," balas ayahnya Wendy dengan suara bariton yang bersahabat. "Itu kalau makanannya masih kurang, tambah lagi saja ya, jangan sungkan-sungkan di sini." Setelah menyapa singkat, pria itu kemudian menyibukkan diri dengan aktivitas sorenya, menurunkan satu persatu sangkar burung yang menggantung di teras untuk kemudian dipindahkan ke dalam area dalam rumah karena hari sudah mulai beranjak sore. Tepat pada saat pria itu sedang sibuk memindahkan salah satu sangkar burung, terjadilah sebuah momen interaksi yang aneh. Ayahnya Wendy tiba-tiba menghentikan langkahnya sejenak, lalu memutar pandangan matanya dan melayangkan sebuah lirikan ke arah posisi duduk Damar. Tatapan mata yang diberikan oleh pria tua itu terasa sangat tajam dan mendalam, seolah-olah sedang membaca sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Damar. Merasa dirinya sedang diperhatikan secara intens oleh figur sesangar itu, Damar seketika menjadi salah tingkah dan disergap rasa cemas. Ia tidak memiliki keberanian yang cukup untuk membalas tatapan tajam tersebut karena dirundung rasa takut. Dengan segera, Damar menundukkan kepalanya dalam-dalam, berpura-pura sibuk mengaduk sisa es doger di mangkuknya demi menghindari kontak mata lebih lanjut. Waktu terus bergulir tanpa terasa hingga malam hari menjemput, dan rombongan remaja itu masih setia nongkrong di area teras rumah Wendy. Satu persatu dari mereka mulai berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, hingga akhirnya yang tersisa di sana hanya tinggal beberapa orang anggota inti dari geng mereka saja, termasuk Damar di antaranya.
Saat mereka sedang asik mengobrol santai menikmati angin malam di teras, ayahnya Wendy kembali melangkah keluar dari dalam rumah. Kali ini, pria tua itu memilih untuk ikut bergabung duduk bersama mereka di teras, menyalakan sebatang rokok, dan ikut mengalir dalam obrolan santai anak muda. Melalui interaksi itu, Damar akhirnya mengetahui bahwa nama dari ayah Wendy adalah Om Raka. Di tengah-tengah obrolan, Om Raka melontarkan sebuah pertanyaan umum kepada anak-anak yang masih bertahan di sana. "Ini kalian rumahnya pada di daerah mana saja?" tanya Om Raka sembari mengembuskan asap rokoknya ke udara. Anak-anak pun mulai menjawab satu persatu secara bergantian, menyebutkan area tempat tinggal mereka masing-masing. Hingga akhirnya, tibalah giliran Damar yang mendapatkan pertanyaan langsung dari Om Raka. "Kalau kamu sendiri, rumahmu di mana, Le?" tanya Om Raka mengarahkan pandangannya ke arah Damar. Damar sempat tersentak sedikit karena terkejut mendapat pertanyaan mendadak itu. "Oh, Om, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, Om," jawab Damar dengan nada bicara yang agak gagap dan tidak tenang. Om Raka tidak langsung mengalihkan pandangannya. Pria bertato itu menatap wajah Damar dalam-dalam selama beberapa saat dengan ekspresi serius, sebelum akhirnya melontarkan sebuah kalimat yang mengejutkan. "Kamu itu loh, sepertinya sedang menghadapi banyak masalah ya. Wajahmu itu kelihatan sumpek dan berat sekali kelihatannya. Kenapa? Kalau kamu memang butuh teman cerita, cerita saja ke Om, tidak apa-apa. Om ini orangnya asik kok kalau diajak mengobrol," tutur Om Raka lembut. Mendengar ucapan itu, Damar seketika terbungkam 1000 bahasa. Ia didera rasa bingung sekaligus terkejut yang amat sangat di dalam hati. Bagaimana mungkin Om Raka yang baru pertama kali bertemu denganku bisa mengetahui beban pikiran yang selama ini kupendam rapat-rapat, batinnya heran. Sayangnya, di momen yang krusial dan emosional tersebut, teman-teman tongkrongan Damar yang berada di tempat itu menunjukkan sikap yang kurang peka terhadap situasi. Alih-alih memahami kode keseriusan dari Om Raka, mereka justru menganggap kalimat itu sebagai bahan candaan baru untuk menggoda Damar. Mereka mulai menyoraki dan mengejek Damar secara massal. "Cie, tuh kan Mar, ketahuan lu kalau selama ini lagi galau Mar. Ayo buruan curhat sama Om Raka Mar," seru salah satu temannya sembari tertawa. "Lu lagi naksir cewek mana sih Mar? Bilang saja, entar bisa dipelet sama Om Raka tahu Mar, hahaha," sahut yang lain menimpali. Di tengah riuh rendah ejekan teman-temannya, tidak ada satupun senyuman yang terukir di wajah Damar. Alih-alih merasa terhibur, rentetan kalimat dari Om Raka justru secara otomatis memicu ingatan Damar kembali pada kondisi tragis sang ibu yang sedang menderita di rumah, serta kehancuran rumah tangga orang tuanya yang kian nyata. Akumulasi dari rasa sedih, lelah, dan tekanan batin yang selama ini ia kunci rapat-rapat di dalam dada mendadak mendesak keluar secara masif. Pandangan mata Damar seketika berkaca-kaca, dan tanpa mampu ia kendalikan lagi, pertahanannya runtuh. Damar tiba-tiba menangis sesenggukan secara histeris di hadapan semua orang di teras itu. Menyaksikan perubahan emosi yang mendadak ekstrim tersebut, suara tawa dari teman-temannya seketika terhenti. Teras rumah kembali disergap oleh keheningan yang canggung karena mereka semua terkejut melihat tangisan nyata dari seorang Damar. "Loh, Mar? Kok kamu malah menangis, Mar? Kenapa? Ada masalah apa sebenarnya, Mar?" tanya salah satu temannya dengan nada panik, baru menyadari bahwa situasi ini bukanlah sebuah lelucon. Melihat hal itu, Om Raka langsung mengambil tindakan tegas. Pria parubaya itu menjatuhkan puntung rokoknya ke tanah, mematikannya dengan injakan kaki, lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk pundak Damar yang masih bergetar karena tangis secara lembut. Sudah. Ayo, lebih baik kamu ikut Om masuk ke dalam rumah saja yuk. Kita mengobrol di dalam saja sama Om," ajak Om Raka menenangkan. Dengan langkah gontai, Damar mengikuti ajakan Om Raka melangkah masuk ke dalam area ruang tamu rumah Wendy. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa mereka berdua saja yang duduk saling berhadapan, terpisah dari keriuhan anak-anak di luar. Di ruang tamu yang tenang itulah, benteng pertahanan Damar benar-benar runtuh seutuhnya. Ia memutuskan untuk menumpahkan seluruh beban rahasia yang selama ini menghimpit hidupnya kepada Om Raka. Damar menceritakan kronologi perubahan kepribadian ayahnya yang menjadi dingin dan membenci keluarga. Kondisi fisik sang ibu yang dirundung penyakit kepala misterius tak kasat mata yang tidak mampu dideteksi secara medis pasca jatuh di kamar mandi. Hingga detail dari mimpi-mimpi buruk berwajah rusak yang dialami oleh sang ibu, serta mimpi ganjil tentang rumah joglo transparan yang dialami oleh dirinya sendiri.
Tidak ada satupun detail yang ia sembunyikan. Semua ditumpahkan malam itu. Sepanjang Damar bercerita sembari sesekali menyeka air matanya, Om Raka menyimak setiap untayan kalimat dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Kepala pria tua itu tampak manggut-manggut perlahan, mencerna setiap informasi mistis yang disampaikan oleh keponakan barunya itu. Begitu Damar menyelesaikan seluruh rangkaian ceritanya, Om Raka menarik nafas dalam lambat, lalu mengembuskannya perlahan sebelum akhirnya mulai memberikan respons. Jadi begitu ceritanya. Begini ya Mar, sekarang yang paling penting adalah kamu harus bisa menenangkan dirimu terlebih dahulu, ujar Om Raka dengan nada tenang namun berwibawa. Besok pagi, Om minta kamu datang kembali ke rumah ini. Om mau lihat foto dari wajah ayah dan ibumu. Dan satu lagi, jangan sampai lupa untuk mencatat juga tanggal lahir lengkap mereka masing-masing ya. Om butuh data-data itu untuk bisa melihat masalah ini lebih jauh. Mendengar instruksi tersebut, Damar menyeka sisa air mata di pipinya, lalu mengangguk perlahan. Kalau untuk urusan tanggal lahir mereka berdua, saya sudah hafal di luar kepala Om. Oke, bagus kalau begitu. Balas Om Raka dengan sebuah anggukan tegas. Kalau begitu, besok pagi-pagi sekali, kamu langsung datang lagi ke sini dan bawa foto kedua orang tuamu. Malam itu setelah mendapatkan sedikit titik terang serta ruang untuk menumpahkan bebannya, Damar akhirnya berpamitan kepada Om Raka serta teman-temannya untuk pulang ke rumah. Ada secercah harapan baru yang kini mulai tumbuh di dalam dadanya yang sempat hancur. Setibanya di rumah dari kediaman Wendy, tubuh Damar terasa luar biasa lelah. Rangkaian ujian sekolah yang menguras otak, ditambah ketegangan emosional saat ia runtuh dan menangis di hadapan Om Raka, benar-benar menyedot habis energinya. Begitu kakinya melangkah masuk ke dalam kamar, ia langsung merebahkan diri dan terlelap. Namun, kedamaian tidur itu tidak berlangsung lama. Malam itu, kesadaran Damar kembali terseret masuk ke dalam ruang joglo megah berornamen kayu jati kuno. Mimpi ini terasa seperti sebuah sekuel, kelanjutan langsung dari penglihatan ganjil yang dialaminya malam sebelumnya. Damar mendapati dirinya kembali berdiri di depan kamar berdinding kayu transparan itu. Di dalam ruangan, sang ayah masih bersama wanita selingkuhannya yang berusia jauh lebih muda. Namun, adegan kali ini jauh lebih gila dan mengerikan. Wanita muda berambut lurus sebahu itu seolah-olah sengaja ingin memamerkan kekuasaannya di hadapan Damar. Ia menunjukkan dengan gamblang bahwa sang ayah telah berada sepenuhnya di bawah kendali mutlaknya. Di dalam mimpi itu, leher ayahnya terikat erat oleh seutas tali tambang yang tebal, persis seperti seekor anjing peliharaan. Ujung tali tambang tersebut digenggam erat oleh si wanita. Tragisnya, sang ayah hanya diam, menundukkan kepalanya dalam-dalam, pasrah tanpa perlawanan saat wanita itu menarik-narik tali pengikatnya ke sana kemari. Menyaksikan harga diri sang ayah diinjak-injak sedemikian rendah, dada Damar terasa sesak luar biasa, seolah pasokan oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Ia ingin berteriak sekuat tenaga, memaki wanita jahat itu, namun tenggorokannya tercekat dan suaranya hilang timbul tak berbekas. Damar terbangun dengan tubuh menyentak. Ia duduk di tepi kasur dalam posisi megap-megap, mengais udara dengan rakus layaknya orang yang baru saja lolos dari maut setelah tenggelam di air yang dalam. Ia melirik jam dinding di kamarnya. Jarum jam menunjukkan masih pukul 2 dini hari. Sembari menyeka peluh dingin yang membanjiri kening, keheningan malam mendadak terusik. Telinga Damar menangkap sebuah suara asing yang mencurigakan di luar kamarnya. Srek, srek, srek. Suara seretan lirih itu disusul oleh suara bisikan-bisikan halus tepat di balik pintu kamar tidurnya. Itu adalah suara seorang perempuan. Nadanya pelan, persis seperti dua orang yang sedang saling berkomunikasi dengan berbisik-bisik, namun bahasa yang digunakan terasa sangat aneh, asing, dan tidak jelas artikulasinya. Rasa penasaran dan ketakutan berkecamuk menjadi satu di dalam dada Damar. Sembari memantapkan hati, ia turun dari kasur, melangkah pelan, lalu memberanikan diri membuka pintu kamarnya sedikit demi sedikit. Begitu dan pintu terbuka, matanya langsung menyapu lorong lantai 2 yang remang-remang. Ia menengok ke arah kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu kosong melompong, menyisakan keheningan malam yang sunyi. Damar menarik nafas panjang, mencoba merasionalkan situasi. Mungkin ini hanya ilusiku saja karena terlalu ketakutan setelah mengalami mimpi buruk tadi, batinnya menenangkan diri. Ia kembali menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Namun, belum sempat kakinya melangkah kembali menuju tempat tidur, sebuah hantaman keras mendadak mengguncang daun pintu dari arah luar. Brak, brak. Pintu kamarnya digebrak 2 kali dengan sangat keras.
Damar tersentak hebat hingga melompat mundur saking kagetnya. Didorong oleh rasa nekat yang memuncak, ia langsung menyambar gagang pintu dan membukanya kembali dengan gerakan secepat kilat. Lorong itu tetap sunyi, kosong, dan tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Pikiran Damar berputar cepat. Tidak mungkin ada orang iseng yang bisa berlari menghilang secepat itu tanpa menimbulkan suara derap langkah kaki sama sekali di atas lantai. Lagi pula, siapa yang tega berbuat iseng di rumah ini? Di dalam rumah saat itu hanya ada dirinya dan sang ibu, sedangkan sang ayah entah sedang berada di mana. Sadar bahwa situasi ini sudah berada di luar jangkauan logika, Damar langsung memutar kunci pintu kamarnya dari dalam. Ia melompat ke atas kasur, menarik selimut tebalnya hingga menutupi seluruh kepala, lalu memejamkan mata rapat-rapat, memaksa dirinya untuk kembali tidur. Akibat keletihan mental yang luar biasa, Damar akhirnya kembali terayun masuk ke alam bawah sadar. Namun, tidur keduanya ini kembali bertajuk mimpi buruk. Kali ini, giliran sosok wanita berwajah hancur lebur yang menampakkan dirinya. Tanpa bu, makhluk mengerikan itu langsung berlari kencang, memburu Damar dengan beringas. Damar mengerahkan seluruh energinya untuk berlari menyelamatkan diri, tetapi kakinya kembali terasa sangat berat, seolah-olah ia sedang dipaksa berlari di dalam sebuah kolam renang yang penuh dengan air. Langkahnya terhambat, sangat lambat dan tidak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, sosok wanita berwajah rusak itu berhasil menyusul dan menangkap bahu Damar dari arah belakang. Cengkeraman tangannya terasa luar biasa kuat, disertai kuku-kuku panjang yang tajam yang terasa nyata menusuk-nusuk permukaan kulit bahunya. Makhluk itu memutar tubuh Damar, lalu mendekatkan wajahnya yang hancur berantakan tepat di depan wajah Damar. Bersamaan dengan itu, aroma busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara bau bangkai dan nanah, langsung menusuk indera penciuman Damar hingga membuatnya mual hebat. Damar hanya bisa pasrah ketika jemari dingin makhluk itu mulai melingkar dan mencekik lehernya dengan kuat. Di ambang keputusasaannya, sebuah keajaiban mendadak muncul dari kejauhan. Sebutir cahaya yang teramat terang tiba-tiba membelah kegelapan mimpi. Sorot cahaya itu menyerupai kilatan lampu senter berdaya tinggi yang sangat menyilaukan mata. Cahaya misterius tersebut bergerak cepat, menyorot tepat ke arah wajah hancur sang hantu perempuan. Seketika itu juga, makhluk mengerikan tersebut memekik, melolong kesakitan yang amat sangat. Rupanya, sorot cahaya terang itu memberikan rasa sakit yang luar biasa baginya. Ia langsung melepaskan cengkeramannya dari leher Damar, mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya yang silau, lalu berlari menjauh dengan tergesa-gesa hingga akhirnya lenyap tak berbekas dari pandangan. Damar terbangun dari tidurnya dengan posisi menyentak. Napasnya masih memburu naik turun dengan sisa-sisa sesak yang tertinggal di dada. Dari balik jendela kamar, lamat-lamat suara kumandang azan subuh sudah mulai terdengar bersahutan dari masjid terdekat. Sembari mengucap syukur karena telah terlepas dari mimpi mengerikan itu, Damar segera bergegas mempersiapkan hal-hal yang diminta oleh Om Raka kemarin. Ia mencari selembar foto yang memuat wajah ayah dan ibunya, lalu menuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir kedua orang tuanya di atas secari kertas kecil. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, pagi-pagi sekali Damar langsung meluncur kembali menuju rumah Wendy di Jakarta Timur. Suasana di kediaman Wendy pagi itu terasa sangat tenang dan santai. Setibanya di sana, Damar mendapati Om Raka dan Wendy sedang berada di area teras depan. Mereka berdua tampak asyik memandikan belasan burung peliharaan yang tergantung di sana. Koleksi burung di rumah Wendy memang tergolong sangat lengkap, mulai dari burung perkutut, murai batu, hingga kacer berkumpul menjadi satu. Kicauan satwa-satwa ugas itu terdengar sangat ramai dan merdu, saling bersahutan membelah kesegaran udara pagi. Om Raka tampak sibuk menyemprotkan air menggunakan botol semprot ke arah salah satu sangkar burung, sedangkan Wendy berada di bawahnya, bertugas membersihkan kotoran yang menumpuk di dasar sangkar. Begitu menyadari kehadiran Damar yang melangkah memasuki halaman, aktivitas bapak dan anak itu seketika terhenti. Om Raka meletakkan botol semprotannya, sementara Wendy menghentikan kegiatan pembersihannya. Mereka berdua melempar senyuman hangat ke arah Damar, seolah-olah kedatangan remaja itu memang sudah dinanti-nantikan sejak tadi. "Ayo masuk, Mar, masuk," sambut Om Raka ramah, mempersilakan Damar melangkah ke dalam ruang tamu. Tanpa ingin membuang waktu dengan basa-basi, begitu mereka duduk di kursi ruang tamu, Damar langsung merogoh sakunya.
Ia mengeluarkan selembar foto dan secari kertas berisi catatan tanggal lahir orang tuanya, lalu menyerahkannya langsung ke tangan Om Raka. "Om, ini foto sama catatan tanggal lahir orang tua saya," ujar Damar pelan. Om Raka menerima kedua benda tersebut dengan tenang. Ia memegang lembaran foto yang menampilkan sosok ayah dan ibu Damar, lalu mulai memicingkan matanya untuk mengamati. Pada awalnya, ekspresi wajah Om Raka tampak biasa-biasa saja. Namun, tepat saat pandangan matanya terkunci pada raut wajah sang ayah, sebuah reaksi tubuh yang tidak wajar mendadak terjadi. Sekujur tubuh Om Raka tiba-tiba bergetar hebat secara mendadak. Bahunya tersentak ke belakang dengan cukup keras, seolah-olah baru saja menerima hantaman gelombang energi tak kasat mata dari dalam lembaran foto tersebut. Kedua matanya yang semula menatap tajam seketika terpejam rapat dengan kerutan dalam di dahi. Tak lama kemudian, dalam kondisi kedua mata yang masih setengah terpejam dan tubuh yang kaku, Om Raka bangkit berdiri tanpa memedulikan keberadaan Damar. Dengan langkah kaki yang terseret lambat namun pasti, beliau berjalan melangkah masuk ke dalam kamarnya sendiri. Detik berikutnya, terdengar suara gerendel pintu dikunci rapat dari dalam. Damar terpaku di kursinya, melongo dalam kebingungan yang amat sangat. "Loh, kok aku malah ditinggal sendirian begini?" Batinnya heran, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ekspresi kebingungan sahabatnya, Wendy melangkah masuk dari arah teras dan menghampiri Damar dengan sikap yang sangat santai, tanpa ada guratan kepanikan sedikit pun di wajahnya. "Kamu tadi langsung dari rumah, Mar?" tanya Wendy membuka obrolan. "Iya, Wen," jawab Damar cemas. "Itu, kok ayahmu tiba-tiba langsung masuk ke dalam kamar, Wen? Kok aku ditinggal begitu saja? Memangnya kenapa?" Wendy tersenyum tipis, mencoba menenangkan sahabatnya. "Sudahlah, Mar, tenang saja. Bokap gue memang selalu begitu kalau sedang melakukan terawangan atau mau masuk ke dunia sana. Terus, sekarang aku harus bagaimana? Apa aku harus tetap menunggu di sini atau bagaimana?" tanya Damar lagi, masih didera rasa sungkan sekaligus bingung. Wendy terkekeh mendengar pertanyaan polos Damar. "Ya, jangan ditunggu di sini, Mar. Ayah gue itu kalau sudah masuk ke dalam kamar dalam kondisi seperti itu, prosesnya bisa lama banget. Bisa 2 jam bahkan sampai 3 jam baru keluar lagi." Wendy kemudian menjelaskan situasi ayahnya menggunakan istilahnya sendiri. "Bokap gue itu kalau sedang bepergian atau sedang berkomunikasi dengan yang di sana, mendingan kita cabut dulu saja daripada mati gaya di sini. Bagaimana kalau kita main ke rumah Januar saja dulu? Anak-anak yang lain kebetulan juga sedang berkumpul di sana, daripada kita tidak ngapa-ngapain di sini menunggu ketidakpastian." Pada mulanya, Damar dilanda keraguan yang besar. Ia merasa kurang sopan jika harus meninggalkan rumah Om Raka di tengah urusan yang belum selesai. Bagaimana jika nanti Om Raka keluar dari kamar dan mencarinya? Lagi pula, tujuan utamanya hari itu adalah untuk berkonsultasi dengan beliau. Namun, Wendy terus meyakinkan Damar bahwa bertahan di ruang tamu itu hanya akan menjadi tindakan yang sia-sia, karena sang ayah tidak akan pernah membukakan pintu kamarnya sebelum seluruh urusan spiritualnya tuntas sepenuhnya. Akhirnya, Damar pun mengalah dan menerima ajakan Wendy untuk meluncur menuju rumah Januar yang menjadi markas tongkrongan mereka. Setibanya di kediaman Januar, perkataan Wendy terbukti benar. Teman-teman geng sekolah mereka tampak sedang berkumpul riuh di ruang tengah. Ada yang asik berkompetisi bermain video game, dan ada pula yang memetik dawai gitar sembari bernyanyi bersama dengan santai. Suasana di sana terasa sangat ramai dan penuh tawa. Wendy tanpa membuang waktu langsung meleburkan diri ke dalam keriuhan tersebut, ikut bermain bersama yang lain. Namun, kondisi kontras justru dialami oleh Damar. Ia tidak mampu menikmati atmosfer kebebasan itu. Pikirannya tetap tertahan, terus-menerus memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh Om Raka di dalam kamar tidurnya yang terkunci. Waktu merambat cepat hingga jarum jam menunjukkan pukul 12 siang lewat sedikit. Wendy menghampiri Damar yang sejak tadi hanya terdiam di sudut ruangan, lalu menepuk bahunya. "Yuk Mar, kita balik ke rumah gue sekarang. Kayaknya bokap gue sudah bangun dan selesai dengan urusannya," ajak Wendy. Mendengar hal itu, Damar langsung bangkit berdiri dengan semangat. Mereka berdua segera berpamitan kepada Januar dan teman-teman lainnya untuk kembali menuju rumah Wendy. Begitu melangkah memasuki ruang tamu rumah Wendy, apa yang diprediksikan oleh sahabatnya terbukti tepat. Om Raka sudah tampak duduk santai di atas kursi kayunya. Penampilan fisik pria parubaya itu kini terlihat jauh lebih segar dan bersih, menunjukkan gelagat bahwa beliau baru saja menyelesaikan ritual mandi.
Di atas permukaan meja di hadapannya, lembaran foto ayah dan ibu Damar tampak tergeletak begitu saja. Wendy berbalik menatap Damar. "Mar, gue masuk ke dalam dulu ya, mau mandi sama makan siang. Lu langsung mengobrol saja sama bokap gue," pamit Wendy sebelum melenggang pergi ke area belakang rumah. Kini, di dalam ruang tamu yang hening itu, hanya tersisa Damar dan Om Raka yang duduk berhadapan. Tanpa ingin membuang waktu dengan pembicaraan pengantar, Om Raka langsung mengarahkan pandangan matanya yang dalam ke arah Damar, membuka obrolan dengan nada bicara yang langsung menusuk pada inti masalah. "Mar, Om mau tanya satu hal dulu sama kamu." Buka Om Raka to the point. "Kamu ini sebenarnya tahu tidak, atau setidaknya pernah mendengar desas-desus kalau ayahmu itu punya wanita simpanan atau selingkuhan?" Pertanyaan tajam yang meluncur tanpa tedeng aling-aling itu seketika membuat Damar tersentak kaget. "Jujur saja Om, saya sama sekali tidak tahu pasti mengenai hal itu," jawab Damar sejujurnya setelah berhasil menguasai keterkejutannya. "Ibu juga tidak pernah bercerita apa-apa kepada saya soal urusan selingkuhan ayah. Setiap kali bertengkar, ibu hanya bisa menangis dan terus-menerus berteriak minta cerai. Tapi Om, saya memang sudah beberapa kali mengalami mimpi buruk melihat ayah sedang bersama dengan perempuan lain, dan penglihatan di dalam mimpi itu rasanya sangat jelas sekali." Om Raka mengangguk-angguk perlahan, membenarkan penuturan tersebut. "Ya Mar, jadi begini. Mimpi-mimpi yang kamu alami itu sebenarnya bisa menjadi sebuah petunjuk gaib. Itu tandanya rasa batinmu sebenarnya tergolong peka terhadap perubahan energi di sekitarmu." Pria tua bertato itu memperbaiki posisi duduknya, lalu melanjutkan penjelasannya dengan nada yang kian serius. "Sekarang, tolong dengarkan penjelasan Om ini baik-baik Mar. Masalah yang sedang merundung keluargamu saat ini memiliki sumber yang sangat jelas. Ayahmu itu memang sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan ini diketahui berasal dari daerah Jawa Barat, tepatnya dari kota Bandung." Om Raka menjabarkan hasil penglihatan spiritualnya. Pertemuan awal di antara mereka terjadi pada saat ayahmu sedang menangani sebuah proyek pekerjaan besar di daerah luar pulau. Mendengar frasa luar pulau, sebuah sinyal di dalam kepala Damar seketika terhubung dengan rangkaian memori masa lalu. "Luar pulau Om?" Setelah Damar cepat dengan mata melebar. "Apakah daerah yang dimaksud itu kota Makassar Om?" Om Raka menarik napas pendek. "Om tidak bisa mengetahui secara pasti nama kotanya Mar, karena pada saat Om melakukan terawangan tadi, lokasinya tidak terlihat berada di Pulau Jawa, artinya memang berada di luar pulau, namun titik koordinat tepatnya Om tidak tahu. Perempuan ini sepertinya merupakan salah satu rekan kerja atau memiliki posisi tertentu di area proyek tempat ayahmu bekerja. Intinya, perempuan muda ini menaruh rasa suka yang amat mendalam terhadap ayahmu. Dia terpikat karena tahu bahwa ayahmu memiliki karir yang sangat bagus, mapan, dan memiliki banyak materi. Didorong oleh rasa egois, ia ingin memiliki ayahmu sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Namun di sisi lain, perempuan ini juga tahu bahwa ayahmu adalah pria yang sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak di Jakarta." Om Raka melanjutkan, "Dan karena ayahmu pada dasarnya adalah tipe pria yang setia kepada keluarga, perempuan ini akhirnya nekat menempuh jalan kegelapan. Ia pergi mendatangi seorang dukun, lalu memasang susu pemikat di dalam tubuhnya dengan tujuan agar ayahmu bisa tunduk dan bertekuk lutut di bawah kakinya." Rasa ingin tahu sekaligus ngeri berkecamuk di dalam dada Damar. "Loh, berarti ayah saat ini memang sudah berada di bawah pengaruh susu pemikat itu Om?" tanya Damar dengan suara yang mulai bergetar. "Ya, sayangnya pengaruh itu sudah berhasil menembus benteng pertahanan ayahmu Mar," jawab Om Raka prihatin. "Tapi perlu kamu tahu Mar, sebenarnya ayahmu itu memiliki kekuatan iman yang lumayan kuat. Pada pertemuan pertama dengan perempuan tersebut, sihir susuk itu sempat gagal bekerja. Ayahmu bersikap biasa-biasa saja. Pada pertemuan kedua pun, pertahanan iman ayahmu masih sanggup bertahan menghalau pengaruh gaib itu. Namun, petaka terjadi pada pertemuan ketiga mereka yang berlangsung di luar pulau itu. Di titik itulah pertahanan psikologis dan iman ayahmu akhirnya jebol. Perempuan itu berhasil membawa ayahmu ke sebuah hotel, dan di sanalah terjadi tindakan perzinahan di antara mereka. Begitu hubungan badan itu terjadi, pengaruh sihir dari susuk pemikat itu langsung mengunci kesadaran ayahmu seutuhnya. Pengaruhnya masuk, kuncian sihirnya bekerja sempurna. Setelah kejadian malam itu, ayahmu langsung berubah total menjadi sosok yang berbeda, persis seperti seekor kerbau yang dicocok hidungnya, patuh tanpa syarat.
Mendengar detail penjelasan dari Om Raka, dada Damar mendadak bergejolak hebat oleh perpaduan antara rasa jengkel yang memuncak dan rasa merinding yang menjalar di sekujur kulitnya. Penjelasan mengenai pertemuan ketiga di hotel itu terasa sangat klop dan sinkron dengan gambaran mengerikan di dalam mimpinya semalam, di mana leher ayahnya tampak diikat menggunakan tali tambang layaknya seekor anjing peliharaan yang pasrah ditarik kemana saja oleh si wanita pelakor. Om Raka kembali melanjutkan jabarannya, memecah keheningan yang sempat tercipta. Tapi Mar, kekejaman perempuan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia adalah sosok wanita yang sangat rakus. Dia tidak puas jika hanya dijadikan sebagai wanita simpanan atau selingkuhan semata. Dia menuntut dan menekan ayahmu untuk segera menceraikan ibumu di Jakarta. Itulah alasan utama mengapa ayahmu mendadak sering mengamuk dan terus-menerus menuntut perceraian di rumah tanpa adanya alasan mendasar yang jelas, seperti yang kamu ceritakan di awal tadi. Tindakan brutal itu terjadi karena adanya bisikan-bisikan gaib yang merasuki pikiran ayahmu melalui pengaruh mistik susuk tersebut. Damar mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat di atas paha. Terus, kalau kondisi ibu bagaimana, Om? Kenapa ibu bisa mengalami sakit kepala yang sangat aneh dan misterius seperti itu? Om Raka mengembuskan napas berat, raut wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Nah, disinilah letak kekejaman yang sesungguhnya, Mar. Karena desakan perceraian itu tidak kunjung membuahkan hasil, mungkin karena ibumu tetap bertahan, atau adanya penundaan dari sidang keluarga kemarin, perempuan di Bandung itu akhirnya kehilangan kesabaran. Didorong oleh rasa tidak sabar, ia memutuskan untuk mengirimkan paket gaib yang kedua. Kali ini, sasaran serangannya diubah langsung menuju ke tubuh ibumu. Itu adalah sihir pemusnah, alias santet. Tujuan utamanya sangat keji, Mar. Membuat ibumu menderita sakit-sakitan secara berkepanjangan, hingga akhirnya merenggang nyawa. Perempuan itu berpikir, jika ibumu sudah meninggal dunia dan lenyap dari dunia ini, maka jalannya untuk menguasai ayahmu serta seluruh hartanya akan terbuka lebar tanpa ada gangguan dari siapapun lagi. Mendengar konfirmasi mengerikan itu, kilasan memori tentang sang ibu yang nekat membenturkan kepalanya ke dinding tembok hingga berdarah-darah saking tidak kuatnya menahan sakit kepala misterius, seketika berputar di dalam benak Damar. Hatinya mendadak terasa panas, bergejolak oleh rasa amarah yang meluap-luap terhadap sosok wanita keji yang telah menghancurkan kedamaian keluarganya. Terus, sekarang saya harus berbuat apa, Om? Tanya Damar dengan nada mendesak. Matanya menatap Om Raka penuh harap. Om Raka pasti bisa membantu saya, kan? Tolong sembuhkan ayah dari pengaruh sihir itu, Om. Atau setidaknya, tolong buatkan pagar gaib untuk melindungi ibu dari serangan santet itu, Om. Saya mohon. Om Raka terdiam sejenak, menatap Damar dengan pandangan mata yang teduh, namun syarat akan batasan. Beliau tidak langsung menjawab permintaan tersebut, melainkan melontarkan sebuah pertanyaan balik. Mar, kalau Om boleh tahu, agamamu apa, Mar? Tanya Om Raka pelan. Saya Islam, Om, jawab Damar cepat. Ya sudah, kalau kamu seorang muslim, kamu pasti tahu apa yang menjadi kewajiban utamamu, kan? Sholat, bukan? Tanya Om Raka lagi. Damar tertegun, lalu mengangguk lambat. Iya, Om, sholat. Kalau begitu, jalankan sholatmu dengan benar, Mar. Tutur Om Raka dengan nada bicara yang dalam. Dekatkan kembali dirimu kepada Tuhan. Mintalah pertolongan langsung kepada yang di atas melalui doa-doamu. Kamu harus tahu, Mar, Om di sini hanyalah seorang manusia biasa. Kemampuan Om untuk melihat pun sebenarnya hanya sedikit sekali. Om hanyalah sebatas perantara di dunia ini. Om sama sekali tidak memiliki kuasa atau kekuatan apapun untuk mencabut atau memusnahkan pengaruh sihir sebesar itu secara instan. Om Raka kemudian menjelaskan risiko spiritual yang membayangi jika dirinya melangkah terlalu jauh. Jikalau pada akhirnya Om nekat ikut campur terlalu dalam untuk memusnahkan sihir tersebut, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Bisa-bisa Om sendiri yang akan terkena serangan balik, atau bahkan keselamatan keluarga Om sendiri yang akan ikut menjadi taruhannya. Dalam dunia spiritual, semua hal memiliki aturan mainnya tersendiri, Mar. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Melihat gurat kekecewaan di wajah remaja itu, Om Raka segera memberikan sebuah solusi alternatif yang bisa dipraktikkan secara mandiri oleh Damar di rumah. Tapi ada sebuah ikhtiar nyata yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah untuk membantu ayahmu. Ujar Om Raka memberikan harapan baru.
Sifat dasar dari pengaruh sihir pemikat itu biasanya akan membuat korbannya menjadi gemar melamun dengan pikiran yang seringkali kosong melompong. Ayahmu pasti sering sekali tertangkap basah sedang melamun sendirian di rumah, kan? Mendengar kata melamun, ingatan Damar langsung terkoneksi dengan pemandangan sehari-hari di rumahnya akhir-akhir ini. Iya Om, benar sekali. Belakangan ini, ayah memang sering sekali duduk terdiam sendirian dengan tatapan mata yang kosong, seperti orang yang sedang linglung. Nah, disitulah letak celah dan tugas utamamu, Mar. Lanjut Om Raka memberikan instruksi spesifik. Setiap kali kamu melihat ayahmu sedang duduk melamun atau bengong sendirian, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kamu harus segera mengagetkan kesadarannya. Tepuk pundaknya dengan keras, atau pukul benda apa saja di sekitarnya yang bisa menimbulkan suara kejutan, atau panggil nama panggilan ayahnya dengan lantang. Intinya, buat beliau terkejut seketika. Tindakan mengejutkan itu memiliki fungsi spiritual untuk menarik kembali kesadaran ayahmu ke dunia nyata secara paksa, sehingga koneksi gaib di antara dirinya dengan si perempuan pengirim susuk di Bandung itu akan terputus untuk sementara waktu. Dan tepat pada saat ayahmu terkejut dan kesadarannya kembali pulih, jangan buang waktu. Langsung ajak beliau berbicara, sentuh bagian hatinya yang terdalam. Ingatkan beliau mengenai kondisi keluarganya. Katakan kalimat-kalimat seperti, "Ayah, ingat, Ibu sedang sakit parah di kamar." Atau, "Ayah, ingat, kakak sedang menderita sakit." Sentuh titik emosionalnya tepat di saat celah kesadarannya sedang terbuka. Hanya itu satu-satunya celah yang bisa kita manfaatkan saat ini, Mar. Dan kamu harus melakukannya dengan sangat sering. Jangan pernah biarkan pikiran ayahmu berada dalam kondisi kosong terlalu lama. Damar menyerap setiap bait instruksi dari Om Raka dengan seksama, menyimpannya rapat-rapat di dalam memori kepalanya. Sebagai penutup perbincangan siang itu, Om Raka menatap Damar dengan pandangan mata yang syarat akan rasa simpati yang mendalam. "Kamu yang sabar dan kuat ya, Mar. Ini adalah sebuah ujian hidup yang tergolong sangat berat untuk dihadapi oleh anak remaja seusiamu. Namun, perlu kamu tahu, kunci utama dari keselamatan keluargamu saat ini sebenarnya berada di tanganmu sendiri. Kamu harus menjadi sosok yang kuat, kencangkan ibadah sholatmu, dan selalu jagalah pikiran ayahmu agar jangan sampai kosong." Setelah mendapatkan petunjuk berharga tersebut, Damar bangkit dari duduknya. Ia melangkah menghampiri Om Raka, menyalami tangannya dengan hikmat sembari mengalirkan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas kebaikan hati beliau. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya di Jakarta Selatan, isi kepala Damar terus berputar-putar tanpa henti. Ia mencoba merasionalkan dan mencerna kembali setiap bait kalimat yang meluncur dari mulut Om Raka tadi. Satu persatu kepingan memori masa lalu mulai tersusun rapi di dalam otaknya, membentuk sebuah benang merah yang sangat jelas. Ia mengingat kembali bagaimana perangai ayahnya sebelum berangkat menuju kota Makassar. Saat itu, ayahnya adalah sosok pria yang sangat baik, hangat, dan hubungan rumah tangganya dengan sang ibu tergolong sangat romantis, meskipun sesekali diwarnai oleh riak pertengkaran kecil yang wajar. Namun, semua keharmonisan itu mendadak lenyap tanpa bekas setelah sang ayah menetap selama 2 bulan lebih di Makassar untuk urusan proyeknya. Begitu menginjakkan kaki kembali di rumah, ayahnya langsung bertransformasi menjadi sosok manusia yang dingin, berwajah kaku tanpa senyum, tidak membawa satu pun buah tangan untuk anak-anaknya, dan secara agresif terus-menerus menuntut perceraian diiringi kemarahan yang meledak-ledak. Kini semuanya terasa menjadi sangat masuk akal dan klop bagi Damar. Titik balik kehancuran keluarganya memang terjadi di kota Makassar. Di sanalah sang ayah terkena pengaruh pelet susuk dari wanita asal Bandung tersebut. Dada Damar terasa sesak didera rasa sakit hati yang mendalam setelah mengetahui kenyataan pahit tersebut. Namun di sisi lain, ada seulas rasa lega yang menyusup ke dalam hatinya. Setidaknya kini ia tidak lagi meraba-raba di dalam kegelapan. Ia telah mengetahui secara pasti siapa sosok musuh nyata yang sedang mereka hadapi, serta tahu langkah konkret apa yang harus ia ambil untuk menyelamatkan keluarganya. Dan didorong oleh tekad yang bulat, sore itu Damar berjanji di dalam hati untuk mulai mencoba mendirikan ibadah sholat. Malam harinya, atmosfer di dalam rumah Damar berubah menjadi sangat mencekam dan sunyi. Malam itu, Damar berada dalam posisi sendirian, bertindak sebagai satu-satunya penjaga bagi sang ibu yang kondisi kesehatannya kian merosot tajam. Sang ayah kembali memilih untuk tidak pulang ke rumah entah kemana, sementara adik kecil dan kakak perempuannya masih berada di tempat pengungsian di kediaman Om Aziz. Sekitar pukul 9 malam, keheningan rumah mendadak pecah oleh sebuah kegaduhan yang luar biasa keras.
Suara itu terdengar bersumber tepat dari arah bagian atap rumah mereka. Dar, 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 dar. Rentetan suara dentuman keras itu bergemuruh secara bertubi-tubi, memekakkan telinga. Bunyinya terdengar sangat mirip dengan suara ledakan dari petasan rentengan atau mercon banting berdaya ledak besar yang sengaja dinyalakan dan dilemparkan tepat di atas genteng rumah mereka. Damar tersentak kaget dari duduknya. Pikiran pertamanya menduga bahwa sedang terjadi aksi tawuran antar warga di luar, atau ada sekelompok orang iseng yang sengaja melemparkan petasan ke arah rumahnya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berlari keluar rumah, membuka pintu pagar besi, lalu melangkah ke tengah jalanan untuk memeriksa situasi, sembari mendongakkan kepalanya menatap ke arah struktur genteng. Namun, sebuah kejanggalan aneh langsung menyambutnya. Di luar rumah, suasana jalanan tampak sangat sepi dan tenang. Tidak ada kepulan asap sisa pembakaran mesiu petasan, dan tidak ada pula serpihan kertas-kertas merah bekas ledakan yang berhamburan di sekitar pelataran atau jalanan. Keanehan yang jauh lebih ganjil adalah fakta bahwa tidak ada satupun tetangga di sisi kanan maupun kiri rumahnya yang keluar untuk memeriksa sumber suara. Logikanya, dengan volume ledakan sedahsyat itu, seluruh warga satu RT pasti akan langsung berhamburan keluar rumah karena terganggu. Namun malam itu, lingkungan sekitarnya tetap anteng-anteng saja, seolah-olah rentetan ledakan menggelegar itu hanya terdengar dan bergaung di dalam area rumah Damar saja. Kesadaran Damar seketika tersengat. Ini bukanlah gangguan dari manusia biasa. Ini adalah bentuk serangan gaib kasat mata yang sedang diluncurkan ke rumah mereka. Seketika itu juga, sekujur bulu kuduk di tubuh Damar berdiri tegak dikepung rasa merinding yang hebat. Dengan langkah panik, ia segera berlari kembali ke dalam rumah, lalu menutup dan mengunci seluruh akses pintu serta jendela rapat-rapat. Dari dalam kamar tidur utamanya, suara erangan kesakitan sang ibu terdengar kian menyayat hati. Damar melangkah masuk dan mendapati ibunya sedang mendekap kepalanya kuat-kuat sembari mengguling-gulingkan tubuhnya di atas kasur, mencoba meredam siksaan ribuan jarum gaib yang sedang menusuk-nusuk tempurung kepalanya. Damar terpaku di samping tempat tidur, air matanya menetes keluar karena didera rasa bingung dan tidak tega melihat kondisi sang ibu yang kian kritis di depan matanya. Melihat penderitaan sang ibu yang kian memuncak, waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam ketika Damar akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah spiritual pertamanya. Dengan tubuh yang gemetar, ia berlari menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadahnya di lantai atas untuk menunaikan ibadah sholat Isya, sebuah ibadah yang sudah sangat lama tidak pernah ia sentuh sepanjang hidupnya. Namun, selesai menunaikan sholat Isya, kegelisahan di dalam dada Damar tidak kunjung surut. Hatinya masih didera rasa cemas yang amat sangat. Ia merasa ibadah sholat Isya yang baru saja ia dirikan secara mendadak itu mungkin belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi dan meruntuhkan kekuatan sihir kiriman sekeji ini. Di tengah keputusasaan dan kebingungan yang mendalam, Damar akhirnya memutuskan untuk kembali berdiri di atas sajadahnya. Kali ini, ia sendiri tidak tahu apa nama niat sholat yang sedang ia dirikan. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, mengucap takbir, Allahu Akbar, lalu menjalankan ibadah sholat sebanyak 2 rakaat. Fokus dan niat di dalam hatinya malam itu hanya ada satu. Ia ingin mengetuk pintu gerbang langit, memohon pertolongan langsung dari Tuhan, karena ia sudah benar-benar kehabisan cara kemanusiaan untuk menghadapi badai ini. Tepat pada posisi sujud terakhir di rakaat kedua, benteng emosional Damar runtuh sepenuhnya. Selesai mengucap salam, ia kembali mengangkat kedua belah telapak tangannya tinggi-tinggi, lalu menangis sejadi-jadinya di atas sajadah. Ia menumpahkan seluruh rasa takut, rasa lelah, dan rasa putus asanya di hadapan Sang Pencipta. Di tengah isak tangisnya yang bergemuruh di dalam keheningan malam, Damar mendadak mengucapkan sebuah janji suci, sebuah nazar yang lahir dari ketulusan hati seorang anak yang ingin menyelamatkan keluarganya. Ya Allah, tolong sembuhkan ayah dari pengaruh sihir ini, ya Allah. Dan tolong jauhkan serta sembuhkan ibu dari serangan penyakit aneh ini. Doa Damar dengan suara parau yang tersendat oleh tangis. Hamba tahu ya Allah, hanya kekuatan-Mu yang maha besar di semesta ini. Tidak akan pernah ada kekuatan dukun atau ilmu hitam manapun yang akan sanggup melawan keagungan kekuatan-Mu, ya Allah. Hancurkanlah seluruh sihir-sihir kiriman itu, ya Allah. Damar terdiam sejenak, menghirup udara malam yang dingin sebelum melanjutkan bait doanya dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, hamba bersumpah dan berjanji di hadapan-Mu,
jikalau nanti engkau sudi mengembalikan kondisi keluarga hamba menjadi normal dan harmonis seperti sedia kala, jikalau ayah bisa kembali menjadi sosok yang dulu dan ibu bisa disembuhkan dari penyakitnya, hamba berjanji akan menjalankan seluruh perintahmu tanpa terkecuali. Hamba berjanji akan mendirikan ibadah sholat 5 waktu secara tertib dan tidak akan pernah bolong-bolong lagi seumur hidup hamba, ya Allah. Hamba akan bertransformasi menjadi hamba-Mu yang taat. Tolong, kabulkanlah doa hamba ini, ya Allah. Itulah kalimat nazar yang terlontar dari mulut Damar. Sebuah janji besar yang berani ia ambil, mengingat sebelum badai ini menimpa, ia adalah sosok remaja yang acuh tak acuh dan hampir tidak pernah menjalankan ibadah sholat sama sekali. Nazar ini menjadi bukti nyata dari keseriusan dan kedalaman rasa sayangnya terhadap keutuhan keluarganya. Damar terus bertahan di atas sajadahnya, menangis dan meratap dalam doa hingga kedua belah matanya membengkak. Karena didera keletihan fisik dan mental yang luar biasa setelah menguras emosinya, Damar akhirnya jatuh tertidur di atas permukaan sajadah, masih dalam kondisi mengenakan kain sarung dan kopiah yang melekat di kepalanya. Sekitar pukul 3 dini hari, Damar terbangun dari tidurnya di atas sajadah. Hal pertama yang ia sadari adalah kondisi rumah yang mendadak berubah menjadi sangat hening. Tidak ada lagi terdengar suara erangan kesakitan atau rintihan pilu dari arah kamar tidur ibunya di lantai bawah. Didera rasa panik dan khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk, Damar langsung bergegas turun menuruni anak tangga untuk memeriksa kondisi sang ibu. Namun, begitu daun pintu kamar dibuka perlahan, embusan rasa lega langsung menyelimuti hatinya. Alhamdulillah, sang ibu tampak sedang tertidur dengan sangat pulas dan tenang di atas ranjangnya, sebuah pemandangan langka yang tidak pernah terjadi selama berminggu-minggu belakangan. Damar kembali melangkah naik ke lantai atas. Ia kembali mengambil air wudhu untuk menyegarkan tubuhnya, lalu kembali berdiri di atas sajadah untuk mendirikan ibadah sholat 2 rakaat lagi, yang sekali lagi tidak ia ketahui apa nama spesifiknya. Selesai sholat, ia kembali mengulang kalimat nazarnya dengan penuh kehusyukan, memohon keselamatan ibunya dengan sangat. Di tengah kehusyukan doanya, sekelibat bayangan tentang masa depan sang kakak perempuan yang mengalami keterbatasan fisik mendadak melintas di dalam benak Damar. Rasa takut kehilangan sang ibu kembali mencengkeram dadanya. Selama ini, kakak perempuannya memiliki kedekatan emosional yang sangat erat dengan sang ibu. Ibunya lah yang memandikannya, menyuapinya makan, dan mengurus seluruh keperluan hidupnya. Damar tidak sanggup membayangkan bagaimana nasib tragis yang akan menimpa sang kakak jikalau sang ibu harus meregang nyawa akibat serangan santet ini. Siapa yang akan menggantikan peran tulus itu? Bayangan pilu itu mendadak mengubah rasa sedih di dalam diri Damar menjadi sebuah letupan amarah yang luar biasa besar terhadap sosok wanita pelakor yang telah tega mengirimkan penderitaan keji ini ke rumah mereka. Tepat pada puncak kemarahan emosionalnya di dalam doa, sebuah fenomena ganjil yang berada di luar nalar manusia tiba-tiba terjadi. Di dalam batasan pikirannya yang sedang fokus berdoa, mendadak terbesit sebuah nama dengan sangat jelas dan lantang. Nama itu muncul dari sudut hatinya yang terdalam, bergaung kuat layaknya sebuah bisikan supranatural. Padahal, seumur hidupnya, Damar maupun sang ibu tidak pernah mengetahui secara pasti siapa nama asli dari wanita selingkuhan ayahnya di Bandung tersebut. Nama yang melintas itu adalah Nadia. Keyakinan batin Damar seketika mengunci nama tersebut. Ia merasa sangat yakin bahwa Nadia adalah nama dari wanita pelakor sekaligus dalang utama di balik pengiriman santet keji yang menyiksa ibunya. Didorong oleh emosi yang meledak-ledak, Damar langsung menyelipkan nama tersebut ke dalam untayan doanya dengan nada yang tegas dan bergetar. Ya Allah, hancurkanlah perempuan yang bernama Nadia itu. Wanita yang telah tega merusak keharmonisan rumah tangga orang tua hamba, ya Allah. Biarkanlah seluruh energi sihir hitam dan santet kirimannya berbalik arah menuju ke tubuhnya sendiri. Buatlah dia menderita sepadan dengan penderitaan yang telah ia timpakan kepada ibu hamba, ya Allah. Malam itu, Damar menumpahkan seluruh sumpah serapah dan tuntutan keadilan langitnya terhadap sosok wanita bernama Nadia tersebut melalui jalur doa. Dan anehnya, setelah semua unek-unek dan amarah batinnya tersalurkan sepenuhnya di atas sajadah, perasaan Damar mendadak berubah menjadi sangat plong, ringan, dan damai. Ia kemudian memindahkan tubuhnya ke atas kasur dan langsung tertidur dengan sangat nyenyak hingga pagi menjelang. Ketika suara kumandang azan subuh membangunkan tidurnya, hal pertama yang dilakukan oleh Damar adalah melompat dari kasur dan berlari kencang menuju ke kamar tidur ibunya di lantai bawah. Ia didera rasa cemas karena kondisi kamar tidur ibunya tampak terlalu sunyi tanpa ada suara apapun dari dalam.
Ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama ia tertidur tadi. Namun, begitu daun pintu kamar ibunya dibuka dengan perlahan, Damar seketika terpaku di ambang pintu. Rasa terkejut bercampur kebahagiaan yang luar biasa langsung membuncah di dalam dadanya. Di dalam kamar yang diterangi cahaya temaram pagi, sang ibu tampak sedang mendirikan ibadah sholat subuh di atas sajadahnya. Gerakan fisik sang ibu terlihat sangat lancar, kokoh, dan bertenaga. Gerakan rukuknya berjalan sempurna, dan posisi sujudnya tampak begitu tenang. Sebuah kondisi fisik yang memancarkan aura kesehatan penuh, sangat kontras dengan kondisi lumpuh dan lemas yang dialaminya kemarin-kemarin. Dengan perlahan dan tanpa menimbulkan suara, Damar kembali menutup pintu kamar tersebut. Ia kembali ke kamarnya di lantai atas dengan air mata kebahagiaan yang berlinang, lalu menunaikan ibadah sholat subuhnya sendiri dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Selesai menunaikan sholat subuh dan membersihkan diri dengan mandi, pintu kamar Damar mendadak diketuk dari luar. Ketika dibuka, sang ibu sudah berdiri di sana dengan seulas senyuman hangat yang mengembang di bibirnya. Wajah sang ibu tampak sangat segar, bersih, dan memancarkan rona kehidupan yang prima. Perlu diingat, selama didera penyakit misterius kemarin, jangankan untuk melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 2, untuk sekedar berjalan ke kamar mandi di lantai bawah saja, sang ibu harus dipapah dengan susah payah karena seluruh energinya habis disedot sihir. Namun pagi ini, beliau sanggup menaiki tangga rumah sendirian dengan langkah yang mantap. "Mar, kamu sudah bangun, Nak?" sapa sang ibu lembut. "Sudah, Bu," jawab Damar dengan mata membelalak tak percaya. Ibu kok bisa berjalan naik tangga sampai ke lantai atas begini, Bu? Memangnya kondisi fisik ibu sudah tidak apa-apa?" Sang ibu kembali tersenyum tipis, memancarkan rasa syukur yang mendalam. "Alhamdulillah, Nak. Ibu sendiri juga tidak tahu kenapa. Tadi pas bangun tidur, rasanya seluruh badan ibu mendadak menjadi sangat ringan sekali. Rasa pusing luar biasa yang biasanya menusuk-nusuk tempurung kepala ibu seperti hilang tanpa bekas. Badan ibu rasanya segar sekali sekarang. Ibu sangat bersyukur. Alhamdulillah." Mendengar konfirmasi langsung dari mulut sang ibu, hati Damar bersorak gembira mengucap puji-pujian kepada Tuhan. "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak atas mujizat-Mu ya Allah." Batinnya haru. "Nanti sekitar jam 8 pagi kita jalan keluar yuk, Nak. Kita makan sarapan bubur ayam di warung perempatan depan sana," ajak sang ibu dengan antusias. Ibu tiba-tiba kepengen sekali makan bubur ayam. "Oh iya, Bu, ayo. Damar juga sudah merasa lapar sekarang. Nanti Damar temani dan antar ibu ke depan," jawab Damar dengan penuh semangat. Tepat pukul 8 pagi, keduanya melangkah berjalan kaki bersama menuju ke warung bubur ayam di perempatan jalan. Di sana, Damar menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat membahagiakan hatinya. Sang ibu menikmati porsi bubur ayamnya dengan sangat lahap, menghabiskan setiap sendoknya tanpa ada sisa. Melihat nafsu makan sang ibu yang telah kembali normal seperti sedia kala, kebahagiaan di dalam dada Damar terasa sudah melampaui apapun di dunia ini. Selesai menikmati sarapan pagi, sang ibu menatap Damar sembari mengutarakan rencana selanjutnya. "Mar, setelah ini tolong antar ibu pergi ke rumah Om Aziz ya. Ibu rasanya sudah kangen sekali sama kakak dan adikmu. Kasihan mereka sudah terlalu lama mengungsi di sana." "Iya, Bu, siap," jawab Damar cepat. "Tapi nanti kita pergi ke sananya menggunakan mobil saja ya, Bu. Jangan berjalan kaki, jaraknya lumayan jauh dan pasti melelahkan nanti." Setelah membayar biaya sarapan, keduanya melangkah berjalan kembali menuju ke rumah untuk bersiap-siap mengambil kunci mobil. Namun, begitu mereka melangkah melewati pintu masuk utama rumah besar itu, sebuah kejutan besar kembali menanti kehadiran mereka di ruang tengah. Di dalam ruang tengah, tampak sesosok pria sedang duduk terdiam. Itu adalah sang ayah. Namun penampilan fisik sang ayah saat itu terlihat sangat memprihatinkan dan berbeda total jika dibandingkan dengan terakhir kali Damar melihatnya. Wajah pria parubaya itu tampak sangat kusut, kedua belah matanya bengkak berair, rambutnya berantakan tidak terurus, dan pakaian yang melekat di tubuhnya terlihat sangat lusuh. Begitu menyadari langkah kaki sang istri masuk ke dalam ruangan, sang ayah seketika bangkit berdiri dari posisinya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, pria itu langsung berlari menghampiri sang ibu, lalu menjatuhkan seluruh tubuhnya ke lantai atas, bersujud langsung dan mencium kedua belah kaki sang istri dengan penuh kehancuran diri. Tangis penyesalan sang ayah seketika pecah bergemuruh di dalam ruang tengah tersebut. "Maafkan ayah, Bu.
Ampuni semua kesalahan ayah, Bu. Ratap sang ayah dengan suara parau diiringi isak tangis yang hebat. Ayah sudah salah. Ayah hilaf selama ini. Tolong maafkan ayah, Bu. Menyaksikan fenomena sujud penyesalan yang sangat mendadak itu, Damar dan ibunya seketika disergap oleh rasa syok yang amat sangat. Detik berikutnya, pertahanan emosional sang ibu runtuh. Beliau ikut menjatuhkan dirinya ke lantai, mendekap erat tubuh suaminya sembari menangis histeris, lalu mengalirkan kalimat pengampunan dan maaf dengan tulus atas segala khilaf yang pernah terjadi. Setelah badai emosional itu berangsur-angsur mereda, mereka bertiga akhirnya beralih duduk bersama di atas sofa ruang tengah. Di sanalah, seluruh tabir rahasia gelap yang selama ini menyelimuti keluarga mereka akhirnya terbongkar seutuhnya melalui pengakuan jujur dari mulut sang ayah. Dengan nada bicara yang syarat akan rasa penyesalan mendalam, sang ayah mengakui secara jujur bahwa dirinya memang telah terjerumus ke dalam jalinan perselingkuhan dengan seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya sendiri selama berada di Bandung. Sang ayah membenarkan bahwa dirinya sempat didera oleh rasa tergila-gila yang teramat sangat terhadap wanita muda tersebut. Meskipun dalam pengakuannya pagi itu, beliau tetap memilih untuk tidak menyebutkan siapa nama asli dari wanita selingkuhannya itu. Sang ayah juga membenarkan bahwa dirinya sempat berada di satu fase psikologis di mana ia merasakan kebencian yang amat mendalam dan setengah mati terhadap sang istri tanpa adanya alasan mendasar yang logis atau jelas. Ayah sendiri sebenarnya juga tidak tahu kenapa bisa bertindak sekasar itu, Bu. Tutur sang ayah dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Rasanya di dalam pikiran ayah waktu itu, ayah sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau berontak. Seluruh isi otak ayah dipaksa mengunci dan hanya berisi tentang perempuan itu saja. Hanya dia, dan dia yang ada di pikiran ayah. Ayah seperti ditarik secara paksa oleh sebuah kekuatan gaib untuk membenci ibu dan anak-anak. Rasanya di dalam hati ayah hanya ada keinginan kuat untuk segera menceraikan ibu dan pergi meninggalkan rumah ini secepatnya. Sang ayah kemudian melanjutkan ceritanya, menjabarkan kronologi bagaimana dirinya akhirnya bisa terlepas dari belenggu sihir hitam tersebut dan mendapatkan kesadarannya kembali. Ternyata, titik balik kesadaran sang ayah terjadi tepat pada 3 hari yang lalu, saat di mana sang ayah sedang duduk melamun sendirian di rumah. Lalu Damar datang menepuk bahunya dengan kencang untuk mengagetkan kesadarannya. Damar sendiri sebenarnya sempat melupakan momen spesifik itu, karena belakangan ini ia memang sangat sering mempraktekkan instruksi Om Raka untuk mengagetkan ayahnya setiap kali melihat beliau sedang bengong. Namun ternyata, tepukan kejutan dari Damar pada hari itu bekerja dengan sangat efektif. Tepat setelah pundaknya ditepuk oleh sang anak, kabut hitam yang mengunci pikiran sang ayah mendadak koyak sedikit, memberikan celah bagi kesadaran aslinya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan berjalan salah di dalam dirinya. Didorong oleh sisa-sisa kesadaran aslinya yang berhasil berontak, hari itu juga sang ayah langsung berlari keluar rumah menuju ke sebuah masjid agung yang besar. Di dalam rumah ibadah itulah, sang ayah memutuskan untuk melakukan ritual iktikaf, mengurung diri di dalam rumah Tuhan selama 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa pernah melangkahkan kaki keluar sedikit pun. Sepanjang masa iktikafnya, sang ayah terus-menerus menjaga kesucian dirinya dengan selalu memperbarui air wudunya. Aktivitas yang dilakukannya di dalam masjid hanyalah mendirikan ibadah sholat 2 rakaat secara terus-menerus, membaca lembaran kitab suci Al-Quran, serta menghabiskan seluruh sisa waktunya untuk melantunkan zikir dan sholat tobat guna memohon ampunan atas segala dosa perzinahannya. Ternyata, misteri hilangnya sang ayah selama 3 hari belakangan bukan karena beliau pergi menemui wanita pelakornya, melainkan karena beliau sedang bertarung hebat melawan pengaruh sihir susuk pemikat di dalam masjid melalui jalur mendekatkan diri kepada Tuhan, persis seperti saran spiritual yang diberikan oleh Om Raka kepada Damar. Dan alhamdulillah, berkat kesungguhan ritual iktikaf sang ayah di dalam masjid, ditambah dengan kekuatan doa tulus yang dipanjatkan oleh Damar di atas sajadahnya malam tadi, benteng kekuatan sihir hitam dari susuk pemikat dan santet kiriman wanita Bandung itu akhirnya pecah berkeping-keping, hancur tak bersisa. Mendengar penuturan jujur dari sang ayah, sekujur bulu kuduk di tubuh Damar kembali merinding hebat. Ia menyadari betapa cara kerja Tuhan di semesta ini sungguh luar biasa indah dan tidak akan pernah mampu diprediksikan oleh batasan nalar pemikiran manusia.
Tepat di satu titik waktu yang sama, kekuatan doa tulus dari seorang anak, usaha tobat yang sungguh-sungguh dari sang ayah di dalam masjid, serta ketulusan maaf dari hati sang ibu bertemu menjadi satu energi positif yang dahsyat, yang mampu meruntuhkan dan memusnahkan segala bentuk kejahatan ilmu hitam setajam apapun. Sesuai dengan kalimat janji yang telah ia ikrarkan di atas sajadah malam itu, Damar menepati seluruh nazarnya dengan penuh tanggung jawab. Sejak hari keajaiban itu terjadi, Damar bertransformasi seutuhnya menjadi sosok anak remaja yang taat beribadah. Ibadah sholat 5 waktunya selalu didirikan secara tertib dan tidak pernah bolong satu waktu pun. Seiring berjalannya waktu, aktivitas sholat 5 waktu itu bukan lagi menjadi sebuah beban kewajiban baginya, melainkan telah melekat menjadi sebuah kebutuhan rohani yang mendarah daging. Badai hitam yang sempat mengancam keutuhan keluarga mereka telah berlalu sepenuhnya. Kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya kembali berjalan dengan sangat harmonis, penuh kasih sayang dan tidak pernah lagi diwarnai oleh pertengkaran-pertengkaran hebat yang tidak logis seperti di masa lalu. Namun, roda kehidupan terus berputar, membawa suka dan duka silih berganti. Waktu merambat naik hingga Damar menginjak usia 29 tahun. Sebuah fase usia dewasa di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Sialnya, tahun tersebut justru bertransformasi menjadi tahun penuh kesedihan terdalam bagi hidup Damar. Tepat 1 minggu menjelang hari pelaksanaan akad pernikahannya, kondisi kesehatan sang ayah mendadak merosot tajam secara drastis hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kematian memang rahasia ilahi. Sang ayah hanya sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama kurang lebih 2 jam, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya dan berpulang ke hadapan Sang Pencipta untuk selamanya. Di hari bahagianya, saat Damar harus berdiri di atas pelaminan bersama sang istri tercinta, air matanya tidak kunjung surut mengalir membasahi pipi. Ada rasa sedih yang mendalam di dalam hatinya, karena di hari penting itu, figur sang ayah tidak lagi bisa berdiri mendampingi sang ibu di sisi pelaminannya untuk menyaksikan momen pernikahannya. Hingga kisah pengalaman hidup ini dibagikan oleh Damar, sang ibu beserta kakak perempuannya yang memiliki keterbatasan khusus itu, kini tinggal bersama di dalam satu rumah dengan Damar. Di dalam hunian hangat tersebut, kini juga telah diramaikan oleh kehadiran istri serta anak-anak kandung Damar. Damar selalu memanjatkan rasa syukur yang luar biasa besar kepada Tuhan karena telah dikaruniai seorang sosok istri yang berhati malaikat, seorang wanita sah yang mau menerima kondisi latar belakang keluarganya dengan tangan terbuka tanpa syarat, serta sama sekali tidak pernah merasa keberatan atau mengeluh untuk tinggal satu atap merawat sang ibu tua, serta kakak perempuannya yang spesial tersebut. Melalui seluruh rangkaian pengalaman spiritual yang mengerikan sekaligus berharga yang pernah menimpa keluarganya di masa remaja dulu, kini keyakinan batin Damar telah terkunci rapat bahwa keberadaan sihir, pelet, susuk, santet, ataupun ilmu hitam apapun namanya di dunia ini adalah sebuah realitas yang nyata adanya. Namun di atas semua manifestasi kegelapan tersebut, Damar juga meyakini satu hal mutlak, bahwa mengambil langkah untuk bersujud dan mendekatkan diri sepenuhnya di bawah kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan terbaik dan tameng paling kokoh untuk menghalau dan menghancurkan segala bentuk tipu daya kejahatan ilmu hitam di muka bumi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.